Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Mas Ubed Fandi Nasrullah, selaku founder dari Kawaruh Institute, yang kami hormati, para narasumber webinar LPDP pada malam hari ini. Antara lain, Kak Muhammad Syahror Wardi, Magister of Business Administration, dan Kak Fitri Ariska, Magister of Philosophy. Serta yang kami hormati, teman-teman peserta webinar dengan tema mengupas pattern meraih beasiswa LPDP yang berbahagia pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita bisa dipertemukan untuk berkumpul dalam rangka menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Acara webinar pada malam hari ini merupakan inisiasi yang diselenggarakan oleh Kawaruh Institute. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua sambutan founder Kawaruh Institute, yang ketiga penyampaian materi 1, yang keempat penyampaian materi 2, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yakni sambutan yang akan dibawakan oleh founder Kawaruh Institute. Kepada Mas Ubed Fandi Nasrullah, disilakan. Baik, sebelumnya suara saya apakah sudah terdengar? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih sudah berkenan bergabung di webinar Kawaruh Institute pada malam hari ini. Pas Paten meraih beasiswa LPDP yang kami selenggarakan pada malam hari ini. Tentunya saya, Ubed Fandi Nasrullah, selaku founder dari Kawaruh Institute Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang berkenan untuk mengisi acara kita pada malam hari ini, dan juga kepada seluruh rekan-rekan peserta yang berkenan untuk hadir dan mengikuti webinar kita dengan sangat antusias. Tentunya teman-teman, dalam acara ini merupakan serangkaian dari program Kawaruh Institute. Setelah ini nanti akan ada rangkaian kegiatan lainnya yang akan kita selenggarakan, mulai dari pendampingan, baik di pendampingan proses pendaftaran seleksi berkas atau seleksi administratif, kemudian dilanjut dengan pendampingan tes bakat skolastik, dan juga pendampingan di seleksi substansi. Tentunya ini merupakan awal dari seluruh rangkaian kami, jadi harapannya nanti teman-teman bisa mengikuti seluruh rangkaian yang nanti kita selenggarakan, termasuk yang paling dekat kita akan menyelenggarakan pendampingan. Cuman untuk pendampingan secara intensif ini kita dengan kuota terbatas, namun meskipun nanti yang terpilih hanya beberapa peserta saja, yang jelas kami juga akan menyelenggarakan webinar lainnya, mulai dari mengupas tuntas tentang esai LPDP dan juga mengupas trik tes bakat skolastik. Tentunya silakan nanti jangan keluar dulu dari grup yang sudah teman-teman masuki saat proses pendaftaran, karena nanti informasi baik informasi pendaftaran, informasi LPDP, dan juga nanti grupnya bisa digunakan untuk sharing dengan teman-teman semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya harap acara malam hari ini bisa terselenggara dengan lancar,
dan teman-teman bisa mengikuti dan bisa mendapatkan ilmu dari kedua materi kita yang luar biasa ini, sehingga nantinya harapan saya teman-teman yang hadir di sini bisa berhasil lolos dalam seleksi beasiswa LPDP. Jadi saya cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan atas sambutan hangat yang telah disampaikan oleh Mas Ubed. Selanjutnya, sebelum memasuki acara inti, saya mau nanya nih ke teman-teman di sini, apakah sudah siap untuk menerima materi pada malam hari ini? Kalau sudah siap, boleh ketik satu di kolom komentar. Oke, sepertinya sudah pada siap ya untuk menerima materi pada malam hari ini dari para narasumber kita yang luar biasa. Kalau gitu langsung saja untuk penyampaian materi nanti akan dipandu oleh rekan kita yakni Kak Rani Destia. Kepada Kak Rani Destia selaku moderator pada webinar malam hari ini, disilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada MC. Sebelumnya apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat datang kepada para narasumber di sini, Kak Syahrowardi dan juga Kak Fitri yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada para peserta webinar yang pada malam hari ini diselenggarakan dengan tema mengupas pattern peraih beasiswa LPDP. Saya Rani di sini adalah moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Jadi teman-teman, webinar ini dari Kaweru bertujuan untuk memberikan panduan dan yang mana kita akan mendengarkan pengalaman dan juga strategi maupun taktik dari narasumber-narasumber kita yang sudah berhasil lolos dalam beasiswa LPDP, baik di dalam maupun di luar negeri. Tanpa berlama-lama lagi, untuk yang pertama saya akan membacakan CV dari narasumber pertama kita, yaitu Kak Syahrawadi. Jadi Kak Syahrawadi ini adalah lulusan dari Universitas Erlangga, yang mana beliau berada pada prodi Hubungan Internasional. Dan beliau saat ini akan menempuh pendidikan di University of Minnesota di US, yang mana experience-nya beliau pernah menjadi production team dalam Thomas Food International, salah satunya yang ada di Australia. Beliau juga pernah memegang project experience seperti PF Muda Pertamina Foundation, serta memperoleh beberapa awards dan juga honors. Di antaranya menjadi pemenang dalam Business Competition on Food Innovation oleh Kemenaker Banyuwangi, serta Young Social Entrepreneurs yang diselenggarakan oleh Singapore International Foundation. Dan untuk segi leadership sendiri, Kak Syahrawadi ini juga nggak kalah keren. Beliau pernah menjadi ketua dalam Anur Sukamukti Islamic Boarding School Foundation, serta pernah menjadi ketua dalam UKM Tahfidzul Quran di UNER Surabaya. Baik, kita sapa-sapa dulu nih. Selamat malam, Kak Syahrawadi. Halo, selamat malam Kak Rani dan teman-teman semua. Selamat malam juga Kak Ubed, kemudian uh, pemateri Kak Fitri. Ya, bagaimana Kak nih kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah selalu sehat. Semoga Kak Rani semuanya juga diberikan sehat. Amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita langsung aja mendengarkan pemaparan materi dari Kak Syahro. Oke, langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan. Boleh. Terima kasih banyak Kak Rani atas kesempatannya. Saya izin share screen terlebih dahulu Kak ya. Mohon maaf ini saya share screen-nya dari Canva nih. Wait a moment. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semua, khususnya selamat malam kepada founder Kawar Institute, Mas Ubay, kemudian Kak Octavia, Mbak Rani, dan pemateri kita yang hebat juga, Kak Fitri, serta teman-teman semua. Semoga kita semua diberi sehat selalu. Jadi di sini mungkin tadi uh, Kak Rani sedikit membacakan CV tentang saya. Ya itu CV hanya sekedar CV ya, tapi di sini nanti saya pengennya cerita sharing karena kebetulan sekarang kita momennya di Januari ini akan dibuka pendaftaran LPDP
gelombang 1. Nah, kebetulan saya sendiri adalah penerima beasiswa LPDP tahun kemarin, baru banget ini gelombang kemarin. Dan sebetulnya Kak, saya ini masih belum mengantongi LOE. Jadi tadi disebut MBA itu masih belum ya sebenarnya. Cuma daftarnya MBA di Minnesota ya. Semoga nanti mohon doanya semoga bisa segera keterima di universitas tujuan dengan prodi yang sesuai. Dan semoga teman-teman semua di sini bisa menjadi awardee. Nah, sekarang saya mau sharing sedikit nih terkait sedikit informasi yang mungkin cukup krusial. Saya asumsikan di sini teman-teman ada yang sudah mengikuti LPDP, udah tahu seluk-beluknya, tapi juga ada teman-teman yang mungkin belum tahu nih. Jadi saya akan sedikit kupas sedikit. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui sebelum mendaftar LPDP itu, ini pertanyaan yang paling penting yang ada di diri dalam diri kita, yakni mengapa? Mengapa harus LPDP? Khususnya lagi kenapa sih harus LPDP luar negeri? Itu yang harus menjadi pertanyaan. Nanti jawabannya tergantung teman-teman yang mendapatkannya. Itu jawaban pertanyaan untuk teman-teman masing-masing. Dari lubuk hati teman-teman. Mungkin ada beberapa orang yang bertanya kenapa harus LPDP luar negeri, mendapat jawaban dengan mengambil LPDP luar negeri, kita bisa mendapat peluang belajar di kampus top dunia. Ya, oke, itu mungkin salah satu jawaban. Bisa memperluas networking, atau membuka wawasan baru yang lebih luas. Tunjangan yang lebih besar tentunya, dan lebih variatif. Ya, mungkin ini adalah beberapa jawaban yang tapi teman-teman harus tanyakan ke diri teman-teman masing-masing dan pasti setiap orang akan mendapatkan jawaban yang berbeda. Dan ini yang sangat penting. Nah, ini sebenarnya juga ada beberapa pertanyaan ya. Apa sih bedanya teman-teman mengambil LPDP luar negeri dan LPDP dalam negeri selain kuliahnya jelas berbeda. Nah, ternyata perbedaannya itu ada di syarat dan proses seleksinya. Kalau di proses yang paling banyak sebenarnya di syarat administrasi atau berkasnya. Jadi yang paling penting syarat berkas LPDP luar negeri itu teman-teman punya sertifikat bahasa Inggris. Biasanya untuk reguler itu IELTS dengan minimal 6,5 untuk S2. Tapi untuk doktoral itu 7. Kemudian untuk jalur prasejahtera, teman-teman bisa cukup ITP 500. Kalau targeted perusahaan itu bisa IELTS 6. Nah, seperti itu. Bedanya cuma di situ aja, teman-teman. Untuk esai dan lain-lainnya itu sama. LPDP luar negeri maupun dalam negeri. Cuma bedanya di berkas IELTS. Jadi kalau teman-teman mau ambil LPDP luar negeri, yang paling utama siapkan tentunya syarat berkas ini dulu, yakni IELTS. Lalu kemudian bagaimana seleksinya? Apakah berbeda sih dengan LPDP yang dalam negeri? Sebenarnya ini cukup relatif karena dalam proses seleksi itu, apalagi sebenarnya seleksinya sama, di seleksi wawancara aja yang berbeda. Tapi di seleksi wawancara itu teman-teman, uh, kita juga tidak bisa memprediksi karena ada beberapa awardee LPDP luar negeri yang mendapatkan porsi wawancara bahasa Inggris yang banyak. Bahkan ada yang tidak dapat mendapatkan porsi wawancara bahasa Inggris. Nah, jadi teman-teman mungkin yang membedakan dipersiapkan aja untuk seleksi luar negeri, wawancaranya it's supposed to be dalam bahasa Inggris. Lalu bagaimana dengan proses seleksinya sendiri? Jadi teman-teman, secara garis besar nanti kalau teman-teman mau daftar LPDP itu ada 2 jalur. Jadi pertama ada, ini proses seleksinya ya, jalur non-LOE dan jalur LOE. Apa sih itu LOE? Itu adalah Letter of Acceptance. Posisinya teman-teman sudah mendapatkan surat diterima dari kampus. Atau posisi teman-teman belum mendapatkan surat diterima dalam kampus. Nanti prosesnya berbeda. Proses yang berbeda hanya ada di Skolastik. Jika teman-teman belum memiliki LOE, kemudian mendaftar LPDP terlebih dahulu, maka teman-teman setelah seleksi administrasi, nanti ada tes bakat Skolastik yang nanti katanya setelah ini akan ada beberapa informasi lebih terkait pendampingan tes Skolastik. Nah, ini cukup untuk teman-teman bisa belajar bersama-sama. Kemudian nanti tentunya seleksi substansi, dan setelah substansi teman-teman dinyatakan lulus bagi yang jalur non-LOE, teman-teman diberikan kesempatan waktu nih 18 bulan untuk mencari LOE dari pengumuman itu. Atau kalau jalur prasejahtera, teman-teman dapat persiapan bahasa
sekitar 6 bulan, dan habis 6 bulan itu baru dihitung 18 bulan untuk mendapat LOE. Ini ya teman-teman dari jalur LOE. Kalau teman-teman sudah posisi mendaftar LPDP itu mendapatkan surat penerima kampus, maka teman-teman hanya seleksi administrasi, habis itu langsung substansi. Jadi teman-teman pas ada jeda waktu skolastik, di sini teman-teman nggak ikut. Jadi teman-teman di situ bisa langsung persiapkan wawancara untuk substansi. Kalau posisinya teman-teman daftarnya pakai jalur LOE. Dan kelebihannya, kalau teman-teman daftar dengan jalur LOE, maka setelah dapat LPDP bisa langsung ambil kuliahnya. Jadi bisa lebih cepat. Sehingga hal yang harus dipersiapkan, yang paling krusial, yang tentu tadi sertifikat bahasa. Karena ini menjadi syarat administrasi wajib dari untuk teman-teman yang khususnya di luar negeri. Karena targetnya tadi IELTS minimal rata-rata 6,5 atau 6 di jalur targeted perusahaan. Kemudian surat rekomendasi dan berkas-berkas lain seperti KTP KK itu hal receh-receh, tapi surat rekomendasi ini juga berurusan dengan orang, ini juga perlu dipersiapkan sejak sekarang. Saya kontribusi dan ekspor diri ini juga menjadi salah satu hal yang krusial karena seleksi substansi yang terakhir itu teman-teman itu include dari review, esai, dan juga wawancara yang nilainya digabungkan. Maka namanya seleksi substansi, bukan seleksi wawancara. Jadi di situ yang dikulik adalah esai kita, esai kontribusi, kita dieksplor seberapa dalam kita, uh, seberapa meyakinkan kita seperti itu. Dan yang terakhir adalah proposal. Ini untuk yang mendaftar S3 atau di jalur kewirausahaan. S2 untuk MBA ataupun Master of Entrepreneurship itu ada proposal kewirausahaan. Kebetulan saya ambil di jalur ini teman-teman ya, jalur kewirausahaan. Dan apalagi sih yang harus dipersiapkan? Ini adalah persiapan yang berkaitan dengan dana. Teman-teman terkait dengan dana ini adalah suatu hal yang mungkin terlihat tidak penting. Penting karena finansial ini sangat kadang cukup menghambat. Dan dengan adanya finansial ini juga kadang bisa membuat kita itu berjalan lebih cepat. Jadi ada kalau semua teman-teman lolos LPDP akan memberikan tunjangan nih seperti yang saya sebut tulis di sini, ada dana pendidikan dan dana pendukung. Sehingga nanti ada beberapa hal yang ataupun anggaran atau keuangan persiapan finansial yang harus teman-teman siapkan pas seleksi ataupun nanti setelah lolos seleksi udah menjadi awardee. Ketika sebelum menjadi awardee pas seleksi, tentunya teman-teman harus menyiapkan dana terkait tes dan tes IELTS, dan itu kadang bukan uang yang receh karena untuk tes IELTS sendiri teman-teman tahu harganya lumayan. Nah, itu teman-teman juga perlu mempersiapkan itu. Nah, untuk bila jika nanti harus retake, semoga tapi teman-teman di sini lancar semua. Begitu juga teman-teman ketika lolos seleksi, ternyata ada juga kebutuhan yang teman-teman harus persiapkan. Nah, ada kasus kita tetap butuh tes IELTS lagi karena ada kasus kita pengen ke univ A, yang mana univ tersebut ternyata IELTS-nya butuh lebih tinggi, ataupun IELTS-nya harus semua nilainya 6 atau 7, sedangkan kita pas daftar LPDP IELTS-nya ada yang sectionnya satu nilainya ada yang di bawah target. Nah, itu tentunya harus tes IELTS lagi. Ini dana-dana terkait itu harus persiapkan. Apply ke universitas itu juga berbayar. Kemudian meskipun LPDP menanggung ya transportasi, kemudian biaya bulanan, tapi untuk dana pesawat awal, kemudian rent dan biaya visa untuk awal kedatangan itu kita menalangi terlebih dahulu. Jadi khususnya teman-teman yang di luar negeri kan kalau di US itu sangat mahal. Jadi teman-teman yang di US itu biasanya nalangi dulu tuh bisa sampai 100 juta. Nah, ini yang perlu diperhatikan tapi itu nanti diganti. Kemudian lalu apa kuncinya teman-teman? Ini saya mungkin akan sedikit cerita di sini tentang LPDP journey saya. Ah, jadi teman-teman persiapan saya untuk ikut LPDP itu sebenarnya sudah saya mulai sejak saya di bangku kuliah. Sejak saya tahun kedua kuliah, kebetulan saya ikut beberapa kompetisi yang berhubungan dengan entrepreneurship.
Salah satunya ini, saya ikut kegiatan Young Social Entrepreneurship dan saat itu saya kolaborasi dengan teman-teman dari ITS. Kemudian, alhamdulillah, saya juga ikut acara di Shanghai, kemudian di Taiwan, untuk presentasi terkait entrepreneurship juga, bisnis. Padahal jurusan saya adalah hubungan internasional. Lalu kemudian, teman-teman, saya mendaftar di gelombang 1 2024, tapi saya tidak lolos. Kenapa? Karena saya salah strategi. Jadi sebenarnya teman-teman, yang paling penting dalam mendaftar LPDP adalah strategi teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa mengambil apa eh, men- apa ya men- men- eh, jadi salah satu evaluasi saya di pendaftaran pertama ini karena saya tidak bisa menonjolkan background saya, kekuatan saya, dan di situ saya terlihat sangat lemah, apa isu yang sangat bahas sangat tidak berhubungan, dan itu sangat-sangat persiapan minim. Kemudian ini menjadi evaluasi besar saya. Memang saat itu ketika gagal pasti sedih ya teman-teman. Tapi habis itu saya cari bagaimana sedih itu wajar. Tapi ingat kenapa tadi teman-teman pertama di awal kenapa daftar LPDP itu kenapa daftar LPDP luar negeri itu menjadi pertanyaan yang sangat krusial. Karena jangan sampai teman-teman kemudian menjadikan LPDP ini sebagai tujuan akhir. Ketika teman-teman kemudian sadar bahwa LPDP ini merupakan salah satu langkah ataupun batu loncatan untuk kemudian menyongsong tujuan teman-teman yang sebenarnya, insya Allah proses-proses apapun yang terjadi akan mudah. Ini kemudian semangat yang membangkitkan saya. Meskipun saya gagal, saya tetap aktif untuk kemudian mengabdi, kemudian mendirikan bisnis bisnis saya, mengelola bisnis saya yang saya rintis sebelumnya. Nah, saya mencoba lagi mendaftar dengan melakukan evaluasi dari kegagalan saya sebelumnya. Alhamdulillah kemarin saya bisa lolos nilai seleksi. Dari nilai saya yang sebelumnya itu cuma di 743 nilai seleksi substansi. Di seleksi kedua ini saya bisa, alhamdulillah bisa evaluasi mendapatkan nilai 1083. Sebenarnya ini bukan nilai yang bagus kalau dibanding teman-teman yang lain, mungkin ada yang 1000 lebih, karena maksimal itu 1500. Tapi menurut saya, yang penting kita itu melakukan progresi yang baik, itu sebuah pencapaian yang sangat bagus dan yang patut disyukuri. Nah, pertanyaannya, lalu apa sebenarnya yang dicari oleh LPDP? Apakah harus orang yang berprestasi? Teman-teman, pasti ini sering kepikir kita. Kalau seumpama yang dicari oleh LPDP adalah orang yang berprestasi, seumpama saya menganggap pencapaian saya sebelum itu adalah prestasi, seumpama saya menganggap pencapaian saya sebelum itu adalah berprestasi, harusnya saya langsung lolos di gelombang 1. Harusnya. Kalau saya menganggap pencapaian saya adalah prestasi ya. Tapi ternyata yang dicari LPDP tidak hanya berprestasi, teman-teman. Tidak harus berprestasi. Yang dicari LPDP adalah orang yang nantinya bisa memberikan dampak, orang tersebut memang mampu, kemudian layak, dan mampu membawa perubahan. Sehingga yang paling penting ketika teman-teman nanti mau apply adalah temukan potensi terkuat di diri teman-teman. Siapa diri teman-teman itu harus berkuat, angkat isu yang kemudian sangat urgent dan berdampak yang sesuai dengan pikiran teman-teman. Temukan benang merah antara portofolio diri, siapa diri teman-teman, kemudian isu yang mau diselesaikan, rencana dan kontribusi. Kuatkan eksekusi wawancara substansinya, karena nilai substansi adalah akumulasi esai dan wawancara, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, mungkin ini salah satu tips ketika eksekusi ya, ketika tips umum sebenarnya. Tapi sebenarnya teman-teman ada nih, ini salah satu, kalau mungkin ada teman-teman yang belum tahu, ada beberapa jalur RPDP. Teman-teman bisa cari jalur RPDP ini yang sesuai dengan diri teman-teman. Karena sekarang jalur RPDP itu banyak, ada jalur reguler untuk orang-orang secara umum, ada targeted PNS untuk teman-teman PNS, ada target perusahaan untuk teman-teman yang memiliki background perusahaan, ada target kader ulama yang untuk teman-teman yang memang backgroundnya di pesantren dan lain. Jadi dengan adanya jalur LPDP yang berbeda-beda ini, dengan teman-teman
lebih selektif atau lebih strategis dalam memilih jalur yang itu sesuai dengan kapasitas diri teman-teman, di situ teman bisa outstanding insya Allah. Dan ini ada jalur parsial. Jalur parsial ini merupakan jalur yang akhir-akhir ini menjadi salah satu yang diprioritaskan atau digenjotkan oleh PDP. Karena jalur parsial ini sebenarnya teman-teman hanya LPDP hanya mendanai setengah dari tadi ada dua komponen biaya pendukung dan tunjangan biaya pendidikan dan biaya tunjangan itu bisa memilih salah satu. Tapi seleksi di jalur parsial ini untuk nilai passing grade nilai substansinya selama beberapa tahun ini tidak setinggi yang reguler ataupun yang lainnya, bahkan bisa hampir setengahnya. Jadi nanti teman-teman bisa pilih dan bisa mempertimbangkan jalur itu sangat penting. Baik, itu mungkin sekian dari saya, teman-teman semua di sini. Jadi setiap orang itu memiliki waktunya masing-masing. Jadi kita harus percaya bahwasannya uh, kita itu adalah manusia yang mana kodratnya kita hanya berusaha, apapun hasilnya itu adalah di tangan Allah dan apapun usaha yang kita lakukan itu tentunya tidak akan sia-sia. Yang penting teman-teman terus bergerak karena ibaratnya uh, hidup itu seperti roda. Makanya ada istilah roda kehidupan. Kadang kita ke atas, kadang kita di bawah. Nah, ketika kita ada di bawah, kalau kita nggak bergerak, ya kita akan di bawah terus. Yang penting bergerak aja. Itu makanya kalau di ada istilah besar itu al harokah barokah karena intinya harokah di anal harokah karena bergerak itu barokah dan barokah itu adalah bertambahnya kebaikan. Seperti itu teman-teman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat insightful sekali ya teman-teman. Tadi dari Kak Syahro udah memberikan materi teknis bagaimana persiapan LPDP maupun berkas-berkasnya dan sekarang Kak Syahro juga memberikan motivasi buat teman-teman. Semoga motivasi dari Kak Syahro bisa membuat teman-teman bergerak untuk bisa semakin bersemangat dalam meraih beasiswa LPDP ini. Oke, mungkin nih sekarang teman-teman udah pada punya pertanyaan ya, tapi tolong di-keep dulu karena pertanyaannya akan kita kumpulkan di akhir. Nanti teman-teman bebas mau nanya ke pemateri 1 atau ke pemateri 2 dan akan saya arahkan ya teman-teman. Oke, langsung aja sekarang karena pemateri pertama sudah menyampaikan materi, kita langsung ke pemateri kedua. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri kedua kita yaitu Kak Fitri Ariska. Nah, teman-teman, Kak Fitri Ariska ini adalah lulusan dari Universitas Negeri Malang yang saat ini menempuh Master in Filosofi Universitas Gadjah Mada. Nah, beliau juga merupakan alumnus dari mahasiswa berprestasi terfavorit 2022 di Universitas Negeri Malang, dan beliau juga telah menyelesaikan program sarjananya selama 3,5 tahun dengan predikat lulusan terbaik pada program sarjana. Wah, sangat keren sekali ya teman-teman. Dan untuk organisasi, beliau aktif dalam beberapa organisasi sebelumnya, diantaranya menjadi wakil ketua dalam komunitas anak merdeka, menjadi ketua dalam himpunan mahasiswa jurusan hukum dan kewarganegaraan, hingga menjadi koordinator divisi dalam ikatan mahasiswa berprestasi. Nah, untuk aktivitas, beliau ini aktif dalam berbagai hal, diantaranya menjadi asisten penelitian, asisten dosen, hingga pembicara dalam berbagai conference maupun dalam seminar nasional maupun internasional. Untuk publikasi sendiri, pada tahun 2023, Kak Fitri udah menerbitkan 4 buah karya, teman-teman, yang diterbitkan dalam jurnal nasional maupun internasional. Oke, karena dengan profil pemateri kita yang luar biasa ini, tentunya teman-teman juga udah nggak sabar. Jadi langsung saja kepada Kak Fitri Ariska, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Rani. Ini suara saya apakah bisa terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Jelas kah? Ya, mungkin volumenya kurang besar, Kak. Kalau yang sekarang gimana? Oke, sudah terdengar lebih dengan baik? sangat jelas. Ya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Rani yang telah memperkenalkan saya. Juga saya tadi sempat mendengar penyampaian materi dari Mas Syahrowardi, sangat keren sekali ya. Mulai dari pengalaman beliau sampai bagaimana sih pengalaman beliau ketika mendaftar LPDP kemarin.
Nah, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar minggu malam hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk memberikan pantun terlebih dahulu biar lagi karena tadi udah mendengarkan berbagai pemaparan. Oke, nanti bisa dibantu untuk bilang cakep ya, atau bisa juga ditulis di kolom komentar. Oke. Hari Minggu waktunya jalan-jalan. Cakep. Masih HTS dilarang baper di awal. Cakep. Daftar LPDP butuh perjuangan. Mari berjuang mempersiapkan dengan maksimal. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah berkenan untuk meramaikan untuk bilang cakep. Oke, saya senang sekali di sini karena diberikan kesempatan untuk bisa sharing dari pengalaman saya ketika mendaftar LPDP kemarin. Nah, kesempatan pada malam hari ini saya akan memberikan tips and trik ya, mungkin berdasarkan pengalaman saya sendiri, karena setiap orang pasti punya pengalamannya masing-masing, dan ini bisa dijadikan masukan buat teman-teman, tapi tidak harus untuk dicontoh 100% gitu. Nah, di sini saya izin untuk memaparkan materi saya. Ini bagaimana? Apakah sudah terlihat, teman-teman? Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Sudah terlihat, Kak. Nah, di sini saya akan membagikan tips untuk meraih beasiswa LPDP dalam negeri. Kemarin saya daftar LPDP itu ikut gelombang yang pertama, 2024. Jadi 41, sekitar mulai bulan Januari ya kemarin untuk seleksinya itu dimulai bulan Januari sampai Februari itu yang administrasi. Nah, saya daftar menggunakan jalur reguler ya. Terus kemudian ini percobaan pertama saya untuk mendaftar LPDP. Sebelumnya saya lulus di tahun 2023. Nah ini seperti yang bisa teman-teman lihat, saya lulus itu di gelombang pertama batch 1. Terus ini yang sebelah kiri ini bersama dengan Direktur Beasiswa LPDP ketika PK. Mungkin kemarin Kak Syahrawati juga sudah melakukan PK mungkin. Terus saya PK di angka 37 itu sekitar bulan Juli 2024 kemarin. Oke, nah, ini sebelum saya masuk ke tips and trik, mungkin saya akan menjelaskan singkat ya mengenai LPDP, tapi juga sudah sempat disinggung juga oleh Kak Syahrawati. Di sini ada beberapa yang perlu teman-teman tekankan bahwa LPDP itu berasal dari dana pendidikan abadi ya, yang mana LPDP ini sebenarnya tuh nggak punya patokan, dia harus menerima berapa awardee setiap tahunnya. Jadi selagi teman-teman itu layak untuk menjadi awardee, maka dia akan diterima oleh LPDP. Itu. Nah, untuk komponennya sendiri itu sangat banyak ya, mulai dana pendidikan, ada dana pendaftaran, terus UKT juga dibayarkan oleh PDP, tunjangan buku, penelitian, seminar internasional, dana publikasi, bahkan teman-teman barangkali ada yang berkebutuhan khusus, itu juga akan ditanggung oleh PDP. Orang yang akan menemani teman-teman selama pembelajaran berlangsung, selama perkuliahan. Selain dana pendidikan juga ada dana pendukung, mulai transportasi, aplikasi visa, asuransi kesehatan, kedatangan, terus kemudian hidup bulanan, lomba internasional, tunjangan keluarga, terkhusus yang S3 ya, atau program doktoral. Terus kemudian juga ada dana keadaan darurat. Selanjutnya, mari kita cek dulu, sebelum kita mendaftar LPDP, perlu kita ketahui bagaimana sih statistik mendaftar LPDP itu setiap tahunnya. Nah, kalau dari tahun terakhir ya, tahun 2024 kemarin, itu ada kurang lebih kalau di total dari gelombang 1 atau tahap pertama hingga tahap kedua itu ada 50 ribu lebih. Ini adalah pendaftar terbanyak ya dari sejarah LPDP. Yang mana gelombang 1 saja itu sudah mencapai 20 ribu lebih. Dan kemudian masuk ke gelombang 2 itu sudah masuk ke 30 ribu. Dan yang diterima itu total hanya ada 8.000 sekian. Itu dalam 1 tahun. Nah, lalu bagaimana sih pendaftar di tahun-tahun sebelumnya? Nah, ini dari Bapak Direktur Beasiswa LPDP sendiri mengatakan bahwa tahun 2024, terkhusus ya gelombang 1 kemarin itu adalah
pencetak rekor pendaftar terbanyak sepanjang sejarah karena bisa mencapai 20.260 pendaftar. Dan ternyata ketika kita melihat di gelombang 2, pendaftarnya itu justru bertambah lebih banyak lagi, mencapai 30.000 pendaftar. Nah, teman-teman, ketika mau mendaftar itu bisa dipersiapkan dengan maksimal ketika mengetahui ternyata pendaftarnya itu sangat begitu banyak. Dan ternyata ini ada 8.508 orang yang diterima di tahun 2024. Itu sudah gabungan dari gelombang 1 hingga gelombang 2. Dari informasi ini pun juga dipublish di akun sosial media LPDP di Instagramnya. Pada tahun 2024, beasiswa LPDP telah meloloskan 8.508 orang. Sehingga di total dari keseluruhan beasiswa LPDP itu telah mendanai 54.008 anak bangsa. Nah, ternyata ketika kita lihat dari tahun ke tahun, meskipun pendaftar di tahun 2024 itu mencapai pendaftar yang paling banyak karena mencapai 50.000 orang, ternyata bukan berarti akan diterima banyak juga. Ternyata yang diterima itu justru 8.508. Sangat jauh dibanding 2023. Ini 2023 itu yang diterima ada 9.964. 1.500 lebih dibandingkan dengan tahun 2024. Padahal tahun 2024 itu gelombang 1 saja itu sudah mencapai 20.000, yang mana itu adalah jumlah pendaftar bab 1 dan bab 2 total di tahun 2023. Nah, dari sini ditekankan bahwa kita tuh kalau mau daftar LPDP benar-benar perlu adanya persiapan yang matang. Mungkin terdapat penyesalan barangkali yang udah lulus di tahun-tahun sebelumnya, entah itu 2018, 19, 20, kenapa daftar dari tahun-tahun sebelumnya, terkhusus tahun 2023 ini, karena dengan jumlahnya yang sedikit, tapi tahun 2023 ini mampu meloloskan jumlah yang paling banyak di sepanjang pembukaan beasiswa LPDP, karena mampu mencapai hampir 10.000 awardee. Nah, terus kemudian dari sini, if we had known better, we would have done better. But right now, I'm not talking about which one comes first, just do it now. Kita tuh nggak berbicara mengenai apa sih yang harus kita lakukan di masa lalu, kenapa sih kita dulu nggak buru-buru untuk daftar saja, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik, sehingga kita bisa mempersiapkan dengan baik. Itu penyesalan yang mungkin udah nggak bisa kita perbaiki ya, karena udah di masa lalu. Sehingga yang bisa kita lakukan sekarang ini hanyalah lakukan saja. Mulailah dari sekarang, karena preparation is key. Pun LPDP sendiri itu nggak ada patokan gitu, setiap tahun harus berapa. Selagi teman-teman punya persiapan yang matang dan layak untuk menjadi seorang awardee LPDP, pasti teman-teman juga akan diterima sebagai awardee LPDP. Nah, terus kemudian ini ada beberapa perjalanan singkat saya ketika mendapatkan beasiswa LPDP. Itu kurang lebih saya persiapan selama 1 tahun ya. Saya wisuda itu S1 pada bulan Juni 2023. Saya angkatan 2019. Lulusnya kemarin udah Desember, tapi kemudian dari Desember sampai Juni itu masih di Malang, masih ngurusin mengenai pemberkasan wisuda, terus kemudian juga masih sibuk bagian penelitian bersama dosen. Jadi saya masih stay di Malang hingga Juni 2023. Terus kemudian saya wisuda, dan 1 bulan setelahnya, tepat di bulan Juli, itu saya persiapan bahasa Inggris di Pare. Mungkin ada yang pernah di Pare juga ya di sini, di kampung Inggris. Itu saya ambil programnya selama 6 bulan. Jadi sebenarnya program saya itu akan berakhir di bulan Desember. Tapi ternyata saya nggak bisa menyelesaikan sampai akhir. Berhubung Desember, saya udah persiapan mulai cari LA. Terus kemudian saya juga mulai persiapan pemberkasan LPDP. Nah, ini kalau teman-teman mau persiapan beasiswa atau study abroad seperti Mas Syarwardi, mungkin saya bisa rekomendasikan untuk mengambil persiapan bahasa di kampung Inggris. Barangkali ada yang belum punya sertifikat bahasa, karena di sana itu lingkungannya benar-benar mendukung banget gitu. Hampir di sana 90% orang-orang yang ambil bahasa atau persiapan bahasa di kampung Inggris itu sedang persiapan untuk kuliah, entah itu dalam negeri maupun luar negeri. Dan nggak hanya S2 aja ternyata, ada yang udah S3 juga. Jadi kayak kita tuh belajar di kelas, dan ternyata teman-teman kita itu adalah para dosen gitu. Dosen itu bukan yang ngajar kita, tapi teman-teman kita sendiri. Jadi di sana lingkungannya sangat support untuk dapat beasiswa, untuk bisa
saling ngasih support, semangat gitu, informasi mengenai beasiswa dan juga cara dapetin LOE. Nah, terus kemudian setelah mendapatkan LOE di bulan Januari ya, sekitar bulan Januari, saya udah kuliah selama 1 semester, sehingga yang harusnya ini diterima di bulan Januari, dan perkuliahan saya itu akan dimulai atau dilangsungkan sekitar tanggal 12 Februari. Nah, karena saya masih belum punya beasiswa yang akan membiayai saya kuliah, sehingga saya tunda perkuliahan selama 1 semester. Dan kemudian selama 1 semester itu, Januari sampai Juli, saya mengajar di kampung Inggris sambil untuk mencari beasiswa-beasiswa. Pun sebenarnya UGM kemarin juga bukan pilihan pertama saya banget gitu. Nanti kalau semisal belum dapat beasiswanya, mungkin saya akan mencari beasiswa lain. Pun LPDP juga bukan pilihan pertama saya. Sehingga teman-teman bisa persiapan, nggak hanya menyiapkan 1 beasiswa atau 1 LOE, tapi juga bisa mendaftar sana sini untuk memastikan atau untuk jaga-jaga ya, kira-kira nanti keterima apa enggak di sini. Terus sambil mengisi waktu untuk mengajar, saya mendaftar LPDP bulan Januari kemarin, dan alhamdulillahnya bulan Juni itu lolos LPDP kali percobaan. Dan ini waktu saya masih mengajar di kampung Inggris, dan kontrak mengajar saya itu bakal selesai di bulan Juli. Jadi kan nggak ada waktu istirahatnya. Padahal rencana setelah lulus S1 itu mau lah istirahat bentar gitu, capek ya dari kuliah selama 3 tahun setengah, terus dengan aktivitas-aktivitas yang ada tuh kayak udah burn out gitu, pengen bentar lah jeda gitu. Ternyata alhamdulillahnya diberi kelancaran semua gitu, jadi belum sempat jeda udah lanjut. Juni lolos LPDP, dan saya kontrak mengajar saya habis di Pare itu tanggal 20 Juli. Dan ternyata tanggal 21 Julinya saya itu PK LPDP gitu. Jadi kayak sehari setelah kontrak saya selesai, saya itu balik ke Ponorogo. Saya sana dari Ponorogo cuma buat ambil berkas saja, kayak barang-barang yang diperlukan ketika PK. Terus malamnya itu berangkat ke Jakarta buat PK. Gitu. Jadi langsung banget tuh. Sehari selesai kontrak, terus besoknya malamnya itu berangkat untuk PK. Nah, Juli PK itu sekitar sampai tanggal 26 ya, 26 atau 27 gitu. Terus kemudian Agustus itu memulai perkuliahan. Selanjutnya, ini saya akan masuk untuk hal-hal yang sekiranya diperlukan dalam pendaftaran LPDP dalam negeri. Untuk yang pertama, yang paling penting sekali buat teman-teman, itu harus untuk membaca buku panduannya. Kalau perlu, itu di print. Saya tuh sampai print 3 jenis buku panduan kemarin tuh. Ini kebetulan masih ada juga di rumah. Nah, saya sedang liburan, jadi saya pulang. Nah, ini ada 3 jenis buku panduan yang saya print. Terus kemudian bisa tuh teman-teman kayak dikasih note, dikasih catatan, dikasih tanda-tanda yang sekiranya teman-teman itu udah ada berkasnya apa, yang belum ada apa gitu. Jadi benar-benar buku panduan itu dipahami. Karena dengan buku panduan teman-teman itu tahu gitu sekiranya apa aja sih yang diperlukan untuk mendaftar LPDP, kan kandidat apa sih yang dicari oleh LPDP. Terus kemudian setelah analisis buku panduan itu teman-teman yang pertama tadi ya bisa mengelis dulu persyaratan apa aja yang dibutuhkan dari masing-masing jalur pendaftaran. Terus tentukan jenis dan juga jalur yang akan diambil. Nah, di sini ada nggak sih yang tahu apa sih perbedaan dari jenis dan juga jalur? Jenis beasiswa sama jalur. Coba barangkali ada yang mau jawab nih, ada yang mau raise hand atau yang mau nulis di kolom komentar, boleh banget. Ya, ayo teman-teman yang mau jawab boleh raise hand. Semoga ntar yang jawab bisa jadi ordi tahun 2025 ini ya, abad 1. Oh, ini ada Kak yang satu, Ahmad Hidayah. Oke, dipersilakan Kak buat on mic. Silakan Mas Ahmad. Oke, sebelumnya terdengar suara saya? Jelas. Oke. Perbedaan jenis dan jalur itu setahu saya di LPDP, kan ada, kalau jalur itu ada jalur LOA sama jalur non-LOA. Terus kalau jenis itu, nah beasiswa LPDP ini ada berapa jenis? Ada berbagai macam jenisnya, kayak beasiswa parsial, terus ada juga beasiswa untuk ada afirmasi, ada reguler, ada khusus perguruan tinggi top dunia, dan
lain-lain sebagainya. Jadi itu perbedaannya, Kak. Seperti itu. Betul sekali, beli appreciation buat Kak Ahmad dong. Nah, jadi tepat sekali ya yang disampaikan tadi. Kalau jalur itu ada dua. Yang pertama LOA dan non-LOA. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Syarwardi tadi juga. Terus sedangkan kalau jenis-jenisnya itu ada kurang lebih ada 6 ya. Nggak tahu kalau sekarang udah bertambah lagi. Yang pertama itu ada afirmasi. Afirmasi itu banyak sekali. Ada penyandang disabilitas, terus putra-putri Papua, daerah afirmasi, prasejahtera, kurang lebih seperti itu. Yang mana mereka itu pendaftarannya itu seleksinya itu dibedakan gitu dengan beasiswa yang lainnya. Dan mungkin persyaratannya juga berbeda gitu. Ada yang nggak sama, contohnya kayak persyaratan bahasa. Di tahun 2024, batch kedua, itu kalau nggak salah, untuk yang beasiswa afirmasi ini nggak perlu mencantumkan sertifikat bahasa untuk yang dalam negeri. Terus kemudian ada juga jenis yang beasiswa kerjasama. Ini mostly dengan luar negeri juga ya, kampus luar negeri. Terus kemudian beasiswa prioritas, targeted, reguler, atau umum. Terus kemudian double degree. Banyak sekali jenisnya. Nah, nanti teman-teman bisa mempelajari dari buku panduan itu. Kira-kira dari persyaratan-persyaratan yang ada itu yang memenuhi atau yang saya bisa mendaftar itu yang mana. Karena itu akan mempermudahkan teman-teman dari proses seleksi. Contohnya nih, teman-teman mau daftar beasiswa targeted, mau daftar beasiswa yang reguler, jenis yang reguler. Tapi ternyata teman-teman itu ada di daerah afirmasi. Nah, kalau teman-teman ikut beasiswa yang reguler, otomatis teman-teman nanti seleksinya itu bersamaan dengan orang-orang yang mana ada di jalur reguler. Yang pendaftarnya lebih banyak ya daripada yang afirmasi. Nah, itu kan sayang sekali ya. Karena bukan seharusnya teman-teman itu berada di seleksi tersebut. Teman-teman bisa melalui beasiswa yang afirmasi, jenis yang afirmasi, sehingga lebih sedikit mungkin dari segi saingannya juga. Dan teman-teman punya privilege gitu, untuk tidak melengkapi beberapa persyaratan. Jadi silakan benar-benar dipahami kira-kira yang mana sih jalur yang jenis yang bisa saya ikuti, itu apakah afirmasi, apakah kerjasama, targeted, reguler, dan lain sebagainya. Terus kemudian setelah menentukan jenis dan jalur itu mulai lengkapi persyaratan di setiap tahapan seleksi. Dicicil ya, jangan sampai seminggu mau penutupan itu baru ngambis gitu mau melengkapi karena nggak akan dikejar waktunya. Terus pilih perguruan tinggi yang terdaftar di LPDP, khususnya yang dalam negeri ya. Kemudian hubungi dosen yang memiliki minat research yang selaras. Ini bisa dijadikan sebagai dosen pembimbing atau supervisor gitu. Dulu saya itu opsinya ada beberapa kampus, termasuk yang dalam negeri maupun yang luar negeri. Dan saya sempat menghubungi juga beberapa profesor yang ada di kampus tujuan saya di luar negeri. Pun ternyata mereka itu sangat fast respon gitu daripada supervisor yang saya hubungi di dalam negeri, kampus dalam negeri. Bahkan saya itu menghubungi profesor yang luar negeri itu jam 10 pagi dan ternyata 11 siang itu udah dibalas. Padahal beliau itu profesor gitu. Itu melalui email. Beliau sangat fast respon. Dan ternyata ketika yang dalam negeri udah berhari-hari mungkin sampai sekarang itu belum terbalas sama beliau gitu. Nah, setelah menghubungi dosen ini fungsinya itu buat menambahkan pengetahuan teman-teman ya, kira-kira sudah sejauh mana sih persiapan yang disiapkan, terkhusus nanti ketika ditanya, ketika seleksi wawancara, udah ada belum supervisor yang dihubungi, terus sejauh mana persiapannya. Gitu. Terus kemudian identifikasi waktu mulai studi dengan batch LPDP yang akan diikuti, terkhusus yang sudah punya LOF. Nah, ini pengalaman saya tuh nggak tahu kalau ternyata di S2 itu mulai studinya itu beda-beda gitu. Ada yang seleksinya, dari seleksinya ada yang 4 kali setahun. Ada yang cuma 2 kali. Dan ternyata dari proses seleksi yang berbeda itu ada yang masuknya jalur semester genap sama semester ganjil. Nah, waktu itu karena saya masih fresh graduate dan belum terlalu banyak tahu mengenai kehidupan pasca sarjana, saya kira sama kayak S1, yang mana masuknya bulan Agustus gitu. Jadi satu jalur semuanya. Dan ternyata nggak kayak gitu. Ternyata perkuliahan saya dimulai di bulan Februari. Dan akhirnya saya mengajukan differ gitu. Saya mencari informasi gimana sih caranya agar bisa differ. Dari kampus sendiri itu memperbolehkan differ di UGM ya, itu memperbolehkan differ. Tapi ternyata kebijakannya kembali lagi ke masing-masing fakultas. Dan di filsafat itu ternyata tidak diperbolehkan differ. Nah, karena saya nggak tahu, terus akhirnya
saya itu ke Jogja itu H-3 penutupan LPDP. Udah mepet banget itu. Hanya untuk mengurus diper itu. Dan akhirnya dibantu sama pihak pusat ya, akademik pusat gitu, langsung ke pusatnya, bukan ke pusatnya, dibuat dijadikan hari itu juga. Nah itu termasuk kayak bersyukur banget gitu, karena udah H-3 penutupan, yang mana hari itu tuh hari Kamis, dan Jumat itu tanggal merah. Jadi kayak tinggal hari itu juga saya bisa ngurus LOE, di per LOE. Akhirnya di sela-sela mengajar di Pare itu saya izin buat ke Jogja buat ngurus surat diper ini. Dan alhamdulillahnya bisa selesai dalam waktu sehari. Nah, dari sini sehingga perlu ditekankan bahwa teman-teman itu harus paham gitu, kapan sih waktu mulai studinya. Jangan-jangan ketika daftar di bulan Januari ini, mulai studinya adalah bulan Februari, sementara teman-teman itu belum punya beasiswanya. Terus kemudian jangan sampai nanti kampusnya itu nggak memperbolehkan atau nggak mengizinkan buat diper. Jadi benar-benar dipahami kampus mana yang bisa mengizinkan diper dan mana yang enggak, terkhusus yang punya LOE. Terus kemudian masuk ke persiapan tahap seleksi. Di sini sama ya, seperti yang dijelaskan Mas Syarwardi tadi, ada administrasi, skolastik, sama seleksi substansi. Nah, proses LPDP ini sangat panjang dan membutuhkan komitmen yang tinggi. Ini tuh beasiswa yang nggak selesai seleksinya cuma dalam waktu seminggu, 2 minggu, apalagi 1 bulan ya. Tapi benar-benar butuh waktu 6 bulan, 1 semester. Bagi orang yang mungkin fresh graduate yang masih belum punya kesibukan, itu adalah waktu yang sangat lama, yang hanya untuk menunggu beasiswa selama 6 bulan tanpa kegiatan apapun. Jadi perlu adanya komitmen yang tinggi untuk mendaftar beasiswa LPDP ini. Selanjutnya ini seleksi administrasi, ini bisa buat buku panduan yang ada di website LPDP, atau juga bisa di print ya, tadi ada biodata diri, KTP, ijazah, dan lain sebagainya. Yang membedakan dengan luar negeri, mungkin kalau kita tadi ada visanya ya, kalau dalam negeri ini nggak perlu adanya visa. Terus kemudian di sini saya tandai untuk yang IC ini akan dipertanggungjawabkan saat wawancara. Jadi jangan hanya membuat IC hanya karena untuk melengkapi persyaratan administrasi. Karena memang kalau teman-teman nggak unggah salah satu persyaratan khususnya dokumen IC, ini teman-teman nggak akan bisa lanjut ke page selanjutnya di lambang pendaftaran. Jadi IC ini tidak hanya asal-asalan untuk melengkapi laman pendaftaran ya, tapi memang akan dipertanggungjawabkan saat wawancara. Jadi silakan dimaksimalkan. Nah, untuk seleksi mendaftarnya sendiri itu bisa melalui link yang tersedia di website, yaitu https://lpdp.kemenq. Terus kemudian mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan dan pastikan submit aplikasi pendaftaran untuk mendapatkan kode registrasi atau pendaftaran. Nah, di sini harapannya teman-teman nanti bisa submit itu paling mepet ya. Paling mepet itu adalah H-3 sebelum penutupan. Semakin cepat, semakin baik. Karena H-3 waktu itu di batch 1 itu udah sangat-sangat down banget servernya. Dan saya submitnya itu adalah di kereta. Karena habis ngurus itu jadi diper dapat, itu langsung saya submit. Itu di kereta banget itu. Karena servernya juga udah down. Kalau semakin saya nunggu besok, maka ya udah tahu sendiri ya kayak gimana gitu. Mungkin perlu sabar. Bukannya nggak bisa diunggah, nggak. Tapi servernya itu bakal sulit gitu buat unggah. Nah, kalau bisa H-3 sebelum penutupan hari yang paling akhir. Terus kemudian di sini ada seleksi bab. Nah, kalau saya kemarin pakai LOE, jadi nggak perlu adanya bakat skolastik ya. Bakat skolastik ini adalah kemampuan verbal, numerik, dan juga penalaran logis yang berlaku hanya buat mereka yang tanpa LOE. Terdiri dari 3 bagian, verbal, kuantitatif, sama pemecahan masalah. Nah, di sini yang udah punya LOE itu kenapa sih kok nggak perlu bakat skolastik? Karena mostly kampus-kampus yang dalam negeri itu mereka sudah mensyaratkan tes TPA ketika seleksi pendaftaran di kampusnya. Contohnya kayak di UGM sendiri, itu mereka punya tes TPA sendiri. Ya, sebagai PAPS, kalau nggak salah kemarin. Tes PAPS, atau bisa juga ikut tes TPA-nya Bappenas. Nah, ini sama dengan bakat skolastik. Sehingga jika teman-teman udah punya LOE ya, mungkin dianggap sudah memiliki kemampuan gitu di skolastik. Sehingga nggak perlu untuk mengulang tes TPA melalui bakat skolastik lagi.
Terus kemudian di sini passing grade-nya tidak tetap ya, bisa berubah setahun, termasuk yang batch 1 2024 kemarin itu sangat naik. Untuk yang reguler itu ada passing grade-nya itu keseluruhannya, nggak hanya sekelas kita itu 1.000 poin. Jadi naik, kalau yang sebelumnya sekitar berapa ya, 800-an ya mungkin kalau nggak salah. Terus tahun 2024 bersatu itu yang reguler 1.000. Nah, ini seleksi bakat plastik ini bisa belajar dari berbagai sumber online ya. Di YouTube banyak sekali. Dan kemarin saya persiapan untuk TPA-nya UGM sendiri itu cuma dari YouTube. Ini bisa dapat sumber dari sana. Terus selain itu mungkin juga bisa membeli buku-buku ini. Ini saya nggak endorse, cuma review yang ada di Instagram itu banyak banget yang review buku ini gitu. Katanya sih best kalau digunakan untuk tes bakat plastik. Terus kemudian, nah ini seleksi substansi, seleksi yang terakhir ya, diwawancarai oleh 3 orang, akademisi, psikolog, perwakilan LPDP. Nah, berdasarkan dari pengalaman dalam negeri, itu kemarin menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ada juga beberapa yang bilang gitu, nggak hanya bahasa Indonesia aja, ada yang campur, meskipun kampusnya adalah kampus dalam negeri. Ada yang campur bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Terus essay menjadi acuan utama dalam wawancara. Nah, ini kemarin yang saya dapatkan ketika seleksi wawancara itu ada perkenalan diri, alasan untuk studi, terus mengapa memilih program atau jurusan tersebut, universitas tersebut, terus kemudian persiapannya seperti apa. Nah, persiapan ini include tadi ya, kalau bisa udah menghubungi supervisor yang ada di kampus tersebut, yang bisa membimbing kita dan juga memiliki research internal sama dengan kita. Terus kemudian alasan memilih LPDP, kelebihan dan kekurangan diri, rencana kontribusi, strategi, serta pertimbangan bencana utama jika tidak tercapai. Nah, ini nanti bakal ada pertanyaan-pertanyaan tambahan ya, berdasarkan dari jawaban yang kita berikan. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan dan apa sih yang seharusnya kita hindari ketika kita mendaftar LPDP? Untuk yang pertama, kita masuk ke seleksi administrasi. Ini seleksi yang sangat awal banget. Yang harus dilakukan yang pertama adalah siapkan semua dokumen dari jauh-jauh hari. Terkhusus itu dokumen bahasa ya, bahasa Inggris. Karena dari seleksinya sendiri, misal ambil TOEFL ataupun IELTS itu kan setiap lembaga yang menyelenggarakan itu punya jadwalnya masing-masing gitu. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan jadwal mereka melaksanakan tes. Terus kemudian selain itu dari surat rekomendasi, karena yang kita minta itu adalah orang yang besar, maksudnya dalam hal ini orang yang udah punya jabatan gitu. Maka mintanya itu memepet, karena kalau mepet itu nanti bakal mengkhawatirkan gitu kalau semisal pemberiannya itu melewati dari deadline submit LPDP. Terus kemudian ISEI juga, ISEI itu nggak selesai dalam waktu 1-2 minggu ya. Kalau ingin benar-benar matang, kalau hanya sekedar buat melengkapi persyaratan administrasi aja sehari pun jadi, bahkan 1 jam aja jadi. Apalagi kalau menggunakan AI. Tapi biar maksimal, usahakan disiapkan ISEI jauh-jauh hari. Terus kemudian tuliskan profil diri dalam bentuk dokumen sebelum diisikan di formulir pendaftaran. Nah, kalau teman-teman itu ada yang udah pernah daftar LPDP, mungkin kemarin batch 1 atau batch 2, terus belum berkesempatan untuk menjadi awardee, itu pernah mengalami yang namanya submit di formulir online-nya itu, ketika mengetik di situ, dan lanjut ke batch selanjutnya, ternyata tidak tersimpan gitu. Nah, itu disebabkan karena waktu ya, setiap batch-nya ada waktunya gitu. Memang waktunya itu nggak muncul, nggak kelihatan, tapi kalau kita mengetik terlalu lama, itu nanti nggak bakal ke-save. Sehingga alangkah lebih baiknya teman-teman itu mengetik isiannya. Kan ada dua isian. Yang pertama itu formulir online gitu, jadi ditulis langsung. Yang kedua itu adalah yang submitnya. Nah, formulir online-nya ini silakan diisikan terlebih dahulu di Word, di dokumen. Nanti tinggal copy, tinggal paste. Jadi masih tetap bisa kesimpan dan tanpa mengulangi lagi. Terus usahakan H-3 penutupan sudah submit pendaftaran untuk menghindari adanya error connection, terus kemudian servernya juga maksimalkan isi.
Saya berlanjut di substansi. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah periksa daftar kampus dan program studi yang eligible, karena nggak semua universitas terkhusus adalah program studinya itu didanai oleh LPDP, termasuk kampus-kampus yang dalam negeri. Kalau di UGM itu sepertinya keseluruhan didanai, tapi ada beberapa kampus yang jurusan-jurusan tertentu aja. Kemudian perbanyak membaca informasi dan bertanya jika ada hal yang kurang dipahami. Nah, ini teman-teman kan punya forum-forum kayak gini, atau mungkin ada yang tergabung di grupnya acara webinar LPDP ini. Nah, itu bisa saling untuk berbagi informasi. Gimana sih kira-kira persiapannya, terus dari isi yang saya tuliskan ini apakah ada yang perlu direvisi. Dan manfaatkan pengalaman atau forum teman yang sudah lebih dulu lulus, termasuk di forum ini gitu. Udah teman-teman saya rasa udah selangkah lebih maju karena bisa menghadiri dan mendapatkan pengalaman dari teman-teman yang sudah lebih dulu lulus. Mungkin saya itu sebenarnya sama kayak teman-teman di tahun 2023 yang nggak tahu tentang apa-apa tentang LPDP gitu. Tapi alhamdulillahnya saya berkesempatan untuk mendaftar dulu daripada teman-teman. Sehingga saya punya pengalaman dan bisa berbagi ke teman-teman. Terus jangan lupa ini yang paling penting, libatkan Tuhan dan orang terdekat di setiap proses kita. Karena kita bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Selanjutnya, John, ini yang harus dihindari. Yang pertama yaitu permohonan surat rekomendasi mendadak menghubungi dosen atau mungkin profesornya atau pejabat setempat dan memberi deadline besok. Itu sangat, kalau nggak punya kedekatan privilege yang menarik itu mungkin bakal sulit ya. Sehingga kalau bisa diusahakan jauh-jauh hari untuk meminta surat rekomendasi. Terus hindari joki esai. Sekarang banyak sekali tuh di Instagram joki esai LPDP, joki esai beasiswa gitu. Karena ini mungkin bisa gitu, bagi teman-teman submit. Tapi ketika wawancara nanti, teman-teman bakal kesulitan untuk menjawabnya. Karena bukan kalian yang menulis. Mungkin baca bisa, tapi kita nggak bakal benar-benar paham apa yang ada di esai tersebut. Sehingga jangan sekali untuk melakukan joki esai. Tentu esai LPDP ya. Kemudian informasi tidak relevan seperti hobi atau hal yang bersifat pribadi tanpa kaitan dengan tujuan studi. Nah, ini bisa dituliskan di essay ataupun di formnya pendaftaran itu adalah hal-hal yang relevan dengan tujuan teman-teman gitu. Jadi bisa lebih spesifik dan wawancara itu lebih enak untuk mengambil benang merahnya apa yang pernah dilakukan teman-teman dan tujuannya seperti apa. Terus kemudian penyeragaman personal statement dan salin esai. Nah, ini di YouTube pun itu banyak sekali orang-orang yang memberikan review atau mungkin membagikan kepada para audiensnya mengenai tulisan-tulisan esai mereka. Nah, jangan sesekali untuk bisa makan kayak mereka. Mungkin bisa menjadi masukan gitu, tapi bukan berarti harus benar-benar ditulis seperti mereka. Termasuk rencana kontribusinya. Bahkan banyak sekali itu yang mereka mengambilnya rencana pasca studinya itu rencana kontribusinya itu adalah pemberdayaan UMKM ya. Ini saya sering banget mendengar yang ada di Instagram dan juga YouTube itu reviewer itu mengatakan bahwa yang paling klise dari pendaftar LPDP itu adalah mereka yang melakukan rencana kontribusi berupa pemberdayaan UMKM. Itu sudah sangat banyak sekali. Mungkin teman-teman bisa memberikan perbedaan atau inovasi sehingga nggak benar-benar sama banget dengan mereka yang telah meng-share, bagikan esai mereka di YouTube ataupun di sosial media. Terus jangan sekali-kali untuk mengerjakan esai oleh ChatGPT. Karena sekarang memang bisa ya mengerjakan dengan AI, dengan ChatGPT. Itu boleh dijadikan sebagai masukan aja ya, pertimbangan kira-kira bagaimana sih penulisannya yang baik itu, tapi jangan benar-benar 100% mengambil dari bahasa mereka. Terus kemudian substansi baca contekan. Nah, dari interviewer itu bisa melihat kita benar-benar asli dari pemikiran kita. Karena dari interviewer itu nggak hanya akademisi, tapi juga ada psikolog yang bisa tahu gerak-gerik mata kita. Terus kemudian hindari untuk berbelit-belit dan basa-basi yang berlebihan.
yang nggak ada kaitannya dengan rencana kita ataupun dengan kampus tujuan kita. Terus mengklaim diri terlalu hebat, sampaikan saja kemampuan dengan percaya diri. Orang-orang yang daftar LPDP itu udah pasti orang-orang hebat gitu. Jadi jangan sesekali ngerasa yang paling hebat di situ. Jadi bisa percaya diri, tapi jangan merasa yang paling hebat. Nah, ini ada beberapa pembedaan antara yang dalam negeri sama luar negeri. Untuk tujuan dan fokusnya, kalau dalam negeri itu menekankan kontribusi terhadap pembangunan nasional dan juga lokal. Sedangkan yang luar negeri itu biasanya ditambahkan juga atau menonjolkan kontribusi global dan peran sebagai perwakilan kita di Indonesia. Saya itu sempat ikut mentoring juga di Paris, sekaligus ambil bahasa perkuliahan negeri, termasuk cara pembuatan essay untuk kampus luar negeri, terus cara untuk menghubungi supervisor. Nah, memang kalau di kampus luar negeri itu menonjolkan kontribusi global dan juga peran sebagai duta Indonesia. Bahkan kemarin saya juga sempat ikut juga seleksi beasiswa yang untuk negeri, tapi nggak saya selesaikan sampai akhir karena udah dapat LPDP juga. Itu ditanya, kira-kira kamu kalau semisal kuliah di sana, itu apa yang akan kamu kenalkan kepada masyarakat sana atau lingkungan pendidikan di sana mengenai Indonesia, representasi kita. Terus kemudian untuk penguasaan bahasa, kalau dalam negeri itu mengutamakan bahasa Indonesia, tetapi ada juga beberapa yang menggunakan bahasa Inggris ketika proses seleksi wawancara. Kalau luar negeri udah tentu bahasa Inggris ya. Meskipun beberapa juga ada yang campur juga. Kemarin teman saya waktu di Paris itu ternyata meskipun daftar luar negeri juga masih dapat pertanyaan yang menggunakan bahasa Indonesia. Terus kemudian profil dan personal branding menunjukkan pengalaman di komunitas dan organisasi lokal yang mendukung pembangunan. Terus kalau luar negeri itu dari wawancara yang saya dapatkan juga itu menonjolkan pengalaman internasional. Jadi udah pernah ngapain aja di luar negeri. Terus kemudian kontribusi apa yang pernah dilakukan di taraf internasional. Terus kalau rencana pasca studinya harus jelas terkait kontribusi terhadap bangsa dan masyarakat. Nah, kalau yang luar negeri itu menunjukkan kesiapan untuk bersaing di tingkat global dan juga kontribusi untuk Indonesia. Kalau surat rekomendasi, ini bisa teman-teman baca juga dari dosen atau atasan yang mengenal rekam jejak Anda di lingkungan lokal atau nasional. Sedangkan kalau luar negeri, kalau bisa itu yang memiliki reputasi internasional, termasuk tulisan-tulisannya itu sudah publish di mana aja gitu. Dan kemudian di lamannya LPDP itu juga ada jabatan ya, jabatan dari pemberi rekomendasi. Mungkin dari situ bisa juga kira-kira memberi rekomendasi kita itu adalah yang seperti apa. Terus kemudian proposal studi dan penelitian selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional dan fokus penelitian. Ini kemarin juga dibutuhkan nggak hanya untuk yang mendaftar S3 ya, tapi S2 juga, itu yang di kampusnya, maksudnya bukan LPDP. Yang di kampusnya itu disuruh unggah untuk proposal studi atau penelitian. Dari saya sendiri kemarin di UGM itu harus mencantumkan proposal buat penelitian. Kalau di LPDP mungkin untuk teman-teman yang S3 itu bisa diunggah proposal penelitian. Terus kemudian gaya atau etika wawancara, mengutamakan formalitas, kesopanan, dan komitmen terhadap kontribusi nasional. Nah, ini lebih terbuka terhadap ide-ide, diskusi, dan juga fleksibilitas. Dan kemampuan berpikir yang kritis. Nah, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun essay. Untuk poin utamanya di sini kurang lebih ada 5 ya. Yang pertama deskripsi diri, kemudian masalah dan solusi. Yang ketiga urgensi studi, mimpi tentang Indonesia, serta langkah konkretnya. Kalau deskripsi diri itu menjelaskan latar belakang, minat, dan pengalaman yang relevan dengan studi yang dipilih. Hindari informasi seperti hobi atau hal-hal yang bersifat pribadi tanpa kaitan dengan tujuan studi. Nah, LPDP itu kemarin kalau nggak salah 2000 ya, 2000 atau 2500 ya saya lupa maksimal essay-nya. Berapa ini Mbak Rani? Mbak Rani kemarin juga working. Iya, Maksimal maksimal berapa? sekitar 2000, Kak. 2000 kata. 2000 ya. Nah, 2000 itu ketika teman-teman udah nulis ternyata sangat-sangat sedikit.
Terus saya tuh mengalir gitu ya, nulisnya waktu itu sampai 3.500. Dan saya ada mentor dan saya review ke mereka gitu. Ternyata memang ketika kita menulis itu kita seakan-akan pengen gitu menceritakan semua pencapaian kita, baik itu akademik dan akademik, karir kita di organisasi seperti apa, terus apa aja yang pernah kita lakukan, kontribusinya gitu. Sehingga nggak terasa itu 3.100 itu masih sedikit. Nah, dari sini perlu teman-teman cari, hindari informasi yang tidak relevan, seperti hobi atau hal-hal yang bersifat pribadi. Karena kan teman-teman juga udah CV ya nanti di bagian formulir itu, atau ada formatnya sendiri. Nah, itu bisa teman-teman tuliskan bisa. Kalau di essay itu cukup yang relevan dengan jurusan yang akan diambil dan juga kontribusi yang akan dilakukan nanti seperti apa. Sehingga ada benang merahnya. Terus kemudian yang kedua yaitu masalah solusi. Pilih masalah yang di Indonesia berdasarkan data dan riset. Dari masalah yang kurang penting atau solusi yang tidak jelas. Nah, ini teman-teman bisa juga mencari mimpi Indonesia ya, atau rencana jangka panjangnya seperti apa. Itu ada di website RPJPN ya, kalau nggak salah. Tahun 2025 sampai 2045 itu seperti apa. Nah, di situ teman-teman bisa mencari masalah yang sekarang ada itu apa, yang sekiranya bisa menghalangi tujuan dari RPJPN atau Indonesia Emas 2045. Sehingga benar-benar based on data gitu, nggak hanya mimpi Indonesia yang teman-teman buat sendiri, tapi memang udah diakui oleh pemerintah. Terus kemudian yang ketiga, urgency study, jelaskan mengapa studi tersebut penting untuk Anda dan bagaimana studi ini akan membantu Anda berkontribusi dalam menyelesaikan masalah di Indonesia. Dari penjelasan yang terlalu umum dan klise ya, yang kurang menjelaskan mengenai urgensinya. Dan yang keempat yaitu mimpi tentang Indonesia, dapatkan cara-cara realistis yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan visi Indonesia, targetnya seperti apa, jangka panjang, menengah, terus kemudian yang terukur gitu, yang teman-teman itu bisa lakukan. Bukan hanya mimpi yang terlalu tinggi, tapi teman-teman itu nggak mampu untuk melakukannya. Maksudnya yang bisa teman-teman jangkau itu mungkin teman-teman bisa lebih fokuskan. Kira-kira mimpi tersebut untuk Indonesia bagian mana gitu, daerah mana, provinsi apa. Karena sangat mustahil sekali ya. Satu orang bisa menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia, yang menyeluruh gitu. Jadi cukup ambil aja satu, itu yang benar-benar teman-teman bisa jangkau. Nggak apa-apa, tingkat desa pun itu oke gitu. Karena itu lebih realistis untuk teman-teman lakukan. Terus kemudian langkah konkretnya, sebutkan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan selama studi dan setelah lulus. Mungkin bisa penelitian, pengabdian masyarakat, kolaborasi dengan instansi, dan lain sebagainya. Tekankan komitmen untuk mengabdi di Indonesia. Nah, kalau dari saya sendiri, kemarin itu saya bagi menjadi 3. Fase 1, fase 2, fase 3. Maksudnya fase 1 ini saya lakukan di tahun pertama lulus hingga tahun ketiga. Terus kemudian yang menengah itu mulai dari tahun keempat hingga tahun ke berapa ya kemarin? Ke-7 ya kalau nggak salah. Atau ke-8 gitu. Terus kemudian fase ketiga itu seterusnya. Terus tips penulisan esai ini tentukan gaya penulisan yang sesuai karena masing-masing itu punya hal uniknya sendiri. Gunakan metode piramida terbalik. Yang maksudnya di sini piramida segitiga terbalik kayak gini. Jadi semakin menuju ke isi itu semakin mengkerucut. Jadi awalnya memang masih umum, terus kemudian nanti semakin mengkerucut. Kira-kira apa yang ingin teman-teman lakukan itu, terus kemudian daerah mana. Tetapkan target dan juga checkpoint penulisan, terus minta feedback dari orang lain, revisi dan perbaikan secara terus-menerus. Mungkin teman-teman merasa tulisan teman-teman itu udah baik, tapi ternyata ketika kita minta review ke orang lain, terkhusus bagi mereka yang udah pernah mendaftar LPDP atau beasiswa lebih dulu, itu mungkin mereka punya pengalaman untuk menghindari hal-hal tertentu, sehingga bisa mereka review dan tandai kiranya mana yang harus ditambahkan, mana yang harus dihilangkan saja. Tampilkan potensi terbaik, dan esai itu unik, nggak bisa diseragamkan. Jadi teman-teman boleh meminta atau melihat ya review-review yang ada di sosial media, gitu. Terkhusus di acara malam ini sekalipun, gitu. Tapi bukan berarti teman-teman itu harus mengikutinya 100%. Karena itu akan menghilangkan keunikan teman-teman.
Nah, ini untuk mengakhiri juga, kamu tidak harus memiliki kebutuhan untuk PDP. Kamu hanya perlu persiapan yang matang. Dan kamu tidak perlu memiliki banyak bakat, kamu perlu tensi. Menunggu sempurna semua hal dari awal, yang penting adalah mulailah sekarang dan terus belajar di setiap prosesnya. Start now and die without regret. Nah, untuk yang terakhir ini bisa terhubung ya, kita baik di Instagram ataupun di WA. Ini saya mencantumkan beberapa sosial media. Barangkali nanti teman-teman ada yang mau minta review atau feedback ya ketika mau melakukan tes substansi. Nanti bisa menghubungi nomor atau mari kita terhubung di sosial media berikut ini. Nah, mungkin baru buat mereka atau teman-teman yang baru saja move on, what's better than moving on? Moving forward with sequencing. Okay, then that's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi dari Kak Fitri ini lengkap sekali ya teman-teman. Tadi ada pembahasan teknis maupun wejangan dari Kak Fitri, bagaimana cara menulis esai, gimana harus realistis, dan lain sebagainya. Sangat-sangat lengkap. Dan sekarang kita tiba nih di waktunya Q&A. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar. Nah, di sini kita utamakan yang raise hand ya teman-teman, yang on mic. Nanti yang belum terjawab di chat mungkin bisa dibantu oleh kakak-kakak yang ada di belakang layar untuk dijawab. Tapi di sini kita utamakan dulu untuk dijawab yang on mic secara langsung. Oke, langsung saja. Di sini ada penanya pertama dari Kak Ireniza Pradevi. Oke, dipersilakan Kak untuk on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Oke Kak, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih dulu buat Kak Syahro dan juga Kak Fitri yang udah maparin materinya keren dan lengkap banget. Mungkin yang pertama aku mau nanya dulu ke Kak Syahro. Tadi kan kalau kita lihat di wawancara 1 sama wawancara 2, nilai Kak Syahro tuh beda banget gitu ya Kak ya. Maksudnya lumayan kelihatan banget tuh perbedaan tingginya gitu. Nah kira-kira apa sih Kak yang paling menyebabkan menurut Kakak sebelumnya itu kecil gitu, itu kenapa gitu, dan gimana sih cara ngebus nilai itu gitu sehingganya bisa ngelebihin passing grade-nya, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah beasiswa targeted kewirausahaan itu cuman untuk magister luar negeri ya Kak? Kalau untuk magister dalam negeri yang memang dia gelarnya MBA juga, apakah itu bisa? Itu untuk Kak Syahrul. Kemudian untuk Kak Fitri, ya, yang pertama mau nanya tentang tadi kan Kak Fitri itu pakai jalur yang LOE ya Kak ya. Nah itu apakah kalau Kak Fitri tadi differ itu wajib membayar UKT khususnya di jurusan Kakak itu? Terus yang kedua, pernah nggak sih Kak Fitri di wawancara itu dapat pertanyaan yang out of the box atau yang di luar apa ya, di luar persiapan gitu lah. Nah itu boleh mungkin Kak di-spill kayak mana jenis pertanyaannya yang out of the box itu. Terus yang ketiga, tadi Kak Fitri juga sempat bilang gitu kalau semua pendaftar LPDP itu kan orang-orang yang berprestasi gitu. Jadi kita jangan terlalu sombong atau over PD gitu. Nah, gimana sih Kak cara kita wawancara yang kita tuh bisa menjual diri kita tapi nggak terkesan sombong atau kita tetap terkesan humble gitu. Nah, itu mungkin dari aku untuk Kak Fitri dan Kak Syahro. Terima kasih Kak Rani untuk kesempatannya. Oke, pertanyaannya sangat lengkap sekali ya dari Kak Ireniza ini. Langsung saja, yang pertama saya persilahkan ke Kak Syahro untuk menjawab pertanyaan dari Kak Ireniza. Baik, Kak Irenisa, pertanyaan yang menarik. Jadi memang benar sekali di seleksi pertama, di seleksi gelombang pertama, kebetulan yang Kak Fitri lolos itu saya belum lolos. Nilai saya sangat low, dan itu spernya hampir kayak 500, enggak 500, ya 400 lebih banyak. Yang kedua, baru yang seleksi kedua, alhamdulillah saya bisa evaluasi, saya sadar diri. Dan memang kesalahan saya sangat banyak. Yang paling penting menurut saya adalah benang merah. Jadi antara teman-teman yang semua tulis di aplikasi itu harus saling menguatkan. Ibarat teman-teman itu membangun sebuah plot, itu plotnya itu saling support satu sama lain antara isian esai, CV, mulai dari awal dulu, isian kolom itu yang pengalaman kurang baik dan lain-lain, kemudian CV yang teman-teman tulis, kemudian isu yang teman-teman angkat, rencana studinya sampai di kontribusi, dan bahkan nantinya kalau kewirausahaan ada proposal itu saling menguatkan.
Nah, masalahnya eh, yang saya bahas kemudian di eh, seleksi yang pertama saat saya gagal itu, saya mengangkat isu yang kemudian isu tersebut justru tidak memperkuat portofolio saya dan kemudian rencana kontribusi saya. Jadi saat itu memang saya sudah bercerita kalau dulu saya sering ikut lomba entrepreneur. Saya memiliki background yang kuat di entrepreneur. Namun pas lomba satu saya agak bingung nih. Kira-kira saya mau ambilnya apa ya? Saya masih bertanya-tanya. Pertanyaan why saya belum terjawab sebenarnya dalam diri saya. Jadi saat itu saya juga memiliki pengalaman di pondok pesantren, saya juga mengelola yayasan. Nah, saat itu kemudian saya mengangkat isu terkait sosiopreneur pesantren, bagaimana masalah pesantren dan ekonominya. Yang mana ternyata masalah ini mungkin menurut saya urgent karena saya bergerak di dalamnya. Tetapi saya dapat wawancara yang mereka tidak paham sama sekali dengan isu ini. Dan malah ya akhirnya mereka melihat justru potensimu ini kayak eman gitu loh, kayak tidak terlihat. Bahkan salah satu wawancara itu bilang, Mas kalau kamu ambil entrepreneur, saya luluskan nih langsung gitu. Dan itu kayak, jadi selama wawancara itu isinya cuma saya berusaha menjelaskan, tapi entrepreneur ini nggak paham dan ke entrepreneur interviewer itu nggak paham dan mereka tetap kayak apa sih ini isu apa sih, nggak urgent kayak gitu. Nah akhirnya itu yang menjadi salah satu evaluasi saya. Jadi pertama isu yang memang saat ini sedang krusial, yang mana saat ini menjadi isu-isu prioritas. Dan itu yang mana dengan isu tersebut, itu bisa memperkuat teman-teman semua saling menguatkan. Mulai dari portofolio teman-teman sampai essay lain itu justru membuat teman-teman menjadi lebih terlihat potensinya di situ. Nah, maka dari itu saya memilih jalur kewirausahaan karena kebetulan selain tadi dapat saran, kebetulan dapat saran dari interviewer, tapi saya juga menyadari kalau memang bukan saya di entrepreneur ya, seharusnya saya ambil aja terkait perusahaan gitu. Dan memang Kak, kalau terkait perusahaan itu untuk sementara saat ini semuanya listnya di luar negeri. Jadi tidak bisa di dalam negeri dan bahkan kampusnya itu sudah ada listnya dan itu nggak banyak sebenarnya. Kalau dibanding reguler. Nah, seperti itu Kak. Semoga bisa menjawab Kak siapa tadi. Masya Allah. Ya. Oke, itu dari Kak Syahrul. Mungkin dari Kak Irenisa ada feedback untuk Kak Syahrul? Oke, sepertinya sudah cukup. Oke, kita lanjut ke jawaban dari Kak Fitri. Saya persilahkan kepada Kak Fitri untuk menjawab. Ya, terima kasih Mbak Rani. Tadi ada 3 ya kurang lebih ya pertanyaannya. Yang pertama yaitu mengenai jalur LOA, terus kemudian dapat pertanyaan yang out of the box, terus yang ketiga gimana caranya agar tidak terlihat sombong ya ketika wawancara. Nah, mungkin ini saya akan menjelaskan dulu yang jalur LOA. Jalur LOA kemarin itu bila kalau dari UGM itu pembayarannya UKT itu masih di waktu setelah PK LPDP. Jadi saya tuh nggak menalangi dulu, saya nggak mendaftarkan, saya nggak membayar terlebih dahulu, tapi memang langsung dari LPDP-nya masih terjangkau untuk antara timeline-nya kapan harus mendaftar, kapan harus membayarkan atau daftar ulang, dan kapan LPDP memberikan pendanaan gitu. Mungkin kalau untuk di kampus-kampus lain yang sekiranya itu pendaftarannya, daftar ulangnya atau pembayarannya itu lebih dulu, maka teman-teman bisa membayarkan dulu. Nah, nanti bisa diganti oleh LPDP. Itu yang udah diterima ya, yang udah diterima oleh LPDP. Gitu. Yang tanpa LOA, yang dengan LOA tapi ternyata pendaftarannya itu lebih dulu, daftarnya lebih dulu. Maka bisa teman-teman tangani dulu, nanti akan di-reimburse oleh LPDP, digantikan gitu. Setelah teman-teman bisa mendapatkan pendanaannya. Terus kemudian yang kedua, pertanyaan out of the box. Apa ya kemarin? Sebenarnya saya itu nggak terlalu banyak dapat pertanyaan. Dan bahkan saya cuma interview itu selama 28 menit. Itu udah termasuk sesi perkenalan. Jadi singkat banget gitu. Dan alhamdulillah semuanya dapat terjawab. Mungkin ini sih yang saya siapkan itu
pertanyaan mengenai background keluarga, gitu. Kayak orang tuanya sibuk apa gitu. Itu dari psikolognya. Saya itu cuma dapat 2 pertanyaan dari psikolog. Yang pertama itu kenapa belajar bahasa Inggris, terus ngajar juga dengan skor bahasa Inggris yang di angka tersebut gitu. Kenapa nggak mengambil yang luar negeri gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua mengenai background keluarga. Terus sebenarnya saya pun juga mau gitu mengambil yang ke sana. Tapi nggak saya sebutkan juga kan gitu. Saya maksimalkan dulu aja yang dalam negeri nanti gitu. Kalau memang saya berkesempatan di sini saya akan ambil. Tapi kalau yang saya sampaikan itu kemarin ya dari kebutuhan juga sih, dari rencana studi saya, terus kemudian jurusan yang saya ambil itu available di UGM, dan dari profesor-profesor yang ada di sana, terus kemudian lembaga-lembaga di fakultasnya, lembaga-lembaga binaan gitu, itu memang relate dengan tujuan saya, sehingga saya mengambil yang di UGM, karena saya belajar bukan karena saya pengen di negara mana gitu, tapi apa yang saya butuhkan. Dan ternyata UGM menjawab kebutuhan saya, sehingga saya mengambil yang dalam negeri di UGM. Itu kalau yang, ya itu 2 hal itu yang out of the box. Yang pertama, kenapa nggak di luar negeri? Terus kemudian yang kedua, mungkin background keluarga tadi. Ayah sebagai apa, ibu sebagai apa, berapa bersaudara, terus saudaranya lagi apa aja kegiatannya, kayak gitu. Untuk selebihnya masih terjangkau dari apa yang saya siapkan. Kemudian tadi yang ketiga ada itu ya, bagaimana untuk tidak terlihat sombong ketika seleksi wawancara. Nah, untuk yang pertama itu adalah jujur dengan kelemahan teman-teman. Teman-teman, terkhusus ini yang fresh graduate ya, ikut organisasi atau berkontribusi di komunitas. Nah, itu sampaikan juga kalau kegiatan yang terjadi, yang teman-teman usung, itu bukan hanya karena 100% benar-benar teman-teman yang jadi hero-nya. Tapi ada juga pihak-pihak yang membantu. Teman-teman aku yang adanya pihak tersebut. Siapa yang menjadi ketua pelaksana, terus kemudian bagaimana kegiatan tersebut bisa berhasil gitu. Jadi bukan hanya karena kita, tapi ada pihak lain yang menyebabkan keberhasilan tersebut. Terus selain itu jangan lupa juga untuk senyum gitu. Jadi nggak angkuh, senyum terus kemudian masih menghormati atau sopan santun ya, ada unggah-ungguhnya gitu kepada interviewer. Ketika kita senyum ceria gitu, jadi mereka itu lebih enak nangkep apa yang kita sampaikan. Jangan tegang. Terus gunakan bahasa yang sederhana dan tidak berlebihan, nggak melebih-lebihkan, nggak too much. Bukan teman-teman aja yang berprestasi di sini gitu, tapi akui juga adanya teman-teman lain pendaftar yang memiliki prestasi. Itu kemarin sempat ditanyakan di bagian akhir, apa yang membuat kami itu harus memilih kamu gitu, sebagai award di LPDP. Nah, di situ saya di awalnya, di kalimat awalnya itu saya sampaikan bahwa memang pendaftar LPDP ini adalah orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang telah memiliki kontribusi gitu. Jadi saya akui di situ nggak hanya saya yang berprestasi di sini, nggak hanya saya yang memiliki kontribusi, tapi juga banyak orang-orang di luar sana yang masih memiliki prestasi dan juga kontribusi yang mungkin lebih dari saya gitu. Mungkin saya nggak seberapa dengan mereka. Oke, semoga menjawab ya 3 pertanyaannya. Mungkin ada feedback. Gimana dari Kak Ireniza, ada feedback? Oke, sudah sangat terjawab dari Kak Ireniza. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Fitri dan Kak Syahrawadi atas jawabannya. Kita lanjut ke penanya kedua. Di sini ada dengan Kak Yanto Patma. Saya persilakan untuk on mic. Selamat malam untuk Kak Vicky dan Kak Sahrul. Di sini saya mau bertanya nih terkait LOE. Apakah itu semua kampus di luar negeri itu LOE-nya bisa dipakai atau hanya kampus-kampus tertentu seperti misalnya yang masuk top 50 atau top 20 gitu. Terus yang kedua juga misal dapat LOE dari kampus yang tidak masuk dalam top 20 atau top 50 secara ranking itu, tetapi dari segi majornya itu punya reputasi yang bagus. Kira-kira
itu bisa dipakai untuk LPDP atau tidak, Kak? Segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, Kak Yanto, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya saya berikan ke Kak Syahro ya, selaku penerima beasiswa luar negeri yang mungkin lebih memahami mengenai pertanyaan tersebut. Oke, kepada Kak Syahro saya persilahkan. Iya, baik Kak. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita mendapatkan LOE untuk universitas yang mungkin di bawah 20 atau 50 besar, dan bagaimana intinya seperti itu ya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Fitri, mungkin ada beberapa yang mungkin kita belum ngeh. Jadi LOE itu nanti pengaruhnya ke jalur. Jadi sebenarnya Kak bisa menggunakan LOE itu, ada jenis beasiswa namanya PTUD. Nah, PTUD itu ketika teman-teman mendapatkan, itu hanya bisa diikuti ketika teman-teman mendapatkan LOE dari perguruan tinggi utama dunia yang listnya itu ada di buklet LPDP. Apa saja itu nanti bisa dicek. Biasanya memang ranking top 50 ke atas atau top 20 seperti itu, tapi memang nggak mesti sih. Karena saya juga tidak tahu indikator LPDP itu apa. Kayak misal ada University of Michigan yang mungkin nggak masuk top 20 atau gimana, itu juga masuk PTUD. Jadi ada indikator sendiri dari LPDP yang itu bisa dicek. Jadi ketika teman-teman dapat LOE dari salah satu perguruan itu, teman-teman bisa ambil jenis beasiswa PTUD yang mana itu tentunya akan ngaruh di passing grade substansi, di mana PTUD itu passing grade-nya lebih rendah dari jalur reguler, dan itu tentunya peluang lolosnya akan jauh lebih besar. Nah, terus bagaimana jika kita tidak mendapatkan, kita dapatnya yang semisal yang di bawah PTUD atau yang tidak PTUD atau yang rankingnya di bawah 50, itu masih bisa digunakan untuk mendaftar jalur lainnya selain PTUD. Mohon maaf, itu bisa digunakan untuk mendaftar jenis beasiswa lain selain PTUD dengan jalur LOE, asalkan itu ada di list kampus, yang ada di list LPDP. Misal jalur reguler itu ada semua tuh list kampusnya. Itu lengkap, bahkan ada universitas kayak yang di Jerman itu, bahkan itu peringkatnya juga lebih dari 1000 tuh juga ada. Jadi memang nggak bisa dicek sendiri di buklet, Kak. Juga nanti kalau keperusahaan itu eh, listnya bahkan sedikit, itu nggak banyak. Jadi nanti bisa teman-teman kakak lihat universitas apa saja itu yang eligible. Tapi ada salah satu teman saya Kak yang dia itu diterima di universitas yang itu tidak ada di list LPDP, padahal itu universitasnya memiliki jurusan bagus. Apa yang dia lakukan adalah dia kemudian ngechat ataupun mengemail terhadap tim LPDP. Tikban biasanya seperti itu, dan biasanya itu bisa dikonsiderasi seperti itu Kak. Tapi kalau saran saya, agar supaya lebih mudah biar tidak ribet-ribet ngurus-ngurus, kalau cari LOE cari aja yang itu ada di list LPDP. Untuk syukur-syukur kakak bisa dapat yang PTUD, nanti bisa ikut jalur PTUD biar lebih mudah lolosnya seperti itu Kak. Oke, dari Kak Yanto, apa sudah menjawab pertanyaannya? Mungkin Kak Fitri mau nambahi. Oh iya, mungkin dari Kak Fitri mau menambahkan, saya persilakan. Mbak Rani tadi boleh diulang nggak tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya terkait bagaimana apabila tidak memperoleh LOE dari PTUD, apakah hal tersebut berpengaruh ke seleksi seperti itu? Kalau untuk LOE itu nggak harus PTUD banget ya. Tapi selagi perguruan tinggi tersebut ada di listnya LPDP, maka itu mempunyai kesempatan untuk bisa keterima didanai oleh LPDP. Ya harus yang PTUD banget. Oke, mungkin semoga menjawab ya. Dari Kak Yanto mungkin ada feedback? Atau sudah cukup? Oke, mungkin sudah cukup dari Kak Yanto. Kita lanjutkan ke penanya selanjutnya. Di sini ada Kak Ratna. Saya persilakan untuk on mic. Ya, baik. Terima kasih Kak Rani.
Perkenalkan, Mas dan Mbak, nama saya Ratna. Untuk saat ini posisinya bekerja sebagai PNS di salah satu kementerian yang juga nanti tertarik untuk mendaftar apply beasiswa LPDP untuk tahun 2025. Kebetulan ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu mengenai prioritas studi untuk LPDP. Jadi untuk LPDP ini kan jangkauannya untuk seluruh rakyat Indonesia yang memenuhi kriteria. Nah, dari LPDP sendiri, sepengetahuan Mas dan Mbak narasumber, apakah ada jurusan-jurusan atau bidang-bidang yang memang menjadi prioritas yang nanti kemungkinan diterimanya itu akan lebih besar apabila kita mengambil bidang atau jurusan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk targeted PNS, tips untuk membuat IC-nya mungkin Mas dan Mbak, karena kalau PNS itu kan sebenarnya sudah ada jenjang karirnya ya, dan di setiap jabatan itu kita sudah ada masing-masing job desk-nya gitu. Nah, apakah nanti untuk kontribusinya kira-kira apa nanti yang bisa saya tuangkan di ISAI yang mungkin nanti akan membantu untuk kemungkinan lolosnya itu lebih besar. Kemudian kalau PNS itu kan kalau saya baca di buklet itu memang di salah satu persyaratannya itu sudah mempunyai usulan dari minimal eselon 2 yang membidangi bagian SDM. Nah, apakah perlu ada juga rekomendasi dari tokoh masyarakat? Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, tadi kan ini ya sudah ada PG untuk setiap jenis di dalam beasiswa LPDP. Nah, kalau selain PG, apakah ada kuotanya juga? Misalnya untuk reguler itu berapa nanti yang akan diterima, kemudian untuk targeted berapa yang akan diterima, kewirausahaan berapa nanti kira-kira yang akan diterima. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir terkait LOE juga, tadi teman-teman juga sudah banyak yang bertanya mengenai LOE. Kebetulan saya sudah mendapat LOE di kampus di luar negeri dan ringnya itu ternyata di angka 50-an dan juga 80-an. Nah, kalau untuk calon awardee yang sudah punya LOE itu apakah nanti kemungkinan lolosnya itu lebih besar? Itu saja sih Kak, mohon bantuan untuk jawabannya. Terima kasih. Oke, di sini ada 4 pertanyaan ya dari Kak Ratna. Ada jurusan prioritas, kemudian ada tips esai, dan juga terkait dengan passing grade. Selain passing grade, apakah ada kuota, serta yang terakhir, apakah ada kemungkinan apabila calon awardee tersebut memiliki LOE seperti itu ya. Saya persilakan kepada Kak Syahro yang pertama untuk menjawab pertanyaan dari Kak Ratna. Ya, baik Kak Ratna, pertanyaannya sangat keren nih terkait targeted PNS ya Kak ya. Pertama terkait isu yang pertama, apakah sih ada isu-isu prioritas dan nanti seperti apa pengabdiannya jika Kakak di jalur targeted PNS? Mungkin saya ini dari jalur saya kan memang bukan PNS, tapi saya ada beberapa teman yang kemudian lolos dari PNS. Ya, semoga bisa menjelaskan. Kalau isu prioritas Kak, memang ini sangat penting karena ini juga yang menjadi salah satu evaluasi saya dari sebelumnya yang gagal. Jadi kemudian yang saya lakukan saat pendaftaran yang kedua saya menganalisa. Padahal yang saya pendaftaran kedua ini lumayan ini kayak lumayan tricky karena saat itu pergantian pemerintahan. Jadi bisa jadi ini isu prioritas ini apakah sama atau nantinya seperti apa. Kemudian saat itu membaca kalau memang sudah ada isu-isu kalau Pak Prabowo ini isunya lebih ke pertanian, ketahanan pangan dan lain-lain seperti itu. Akhirnya saya mengangkat isu itu. Nah, karena memang itu katanya menjadi isu prioritas saat itu. Dan saya perkuat juga dengan RPJMN, seperti itulah Kakak bisa analisa karena memang isu prioritas itu sangat penting. Kakak bisa mendongkrak dari urgensitas kenapa kita S2. Kemudian terkait pengabdiannya, ini kalau Kakak PNS, kalau teman-teman PNS itu justru mereka lebih apa ya? Harusnya lebih meyakinkan karena pengabdiannya itu mereka langsung ke badannya. Jadi kalau ada salah satu teman saya itu dia di PNS di bidang apa ya Kementerian Dinas Pertanian. Jadi dia itu masalahnya dia kan tugasnya melakukan penyuluhan. Tapi ketika dia melakukan penyuluhan, dia mengalami kesulitan nih untuk memberikan masukan. Padahal harusnya seperti itu. Akhirnya dia bagaimana caranya mempelajari
hal lain terkait sektor itu supaya tugas yang dilakukan sebagai penyuluh itu di Dinas Pertanian lebih maksimal dan dia kemudian mendapatkan rekomendasi dari atasannya. Ada juga teman yang alasannya karena di dinas tersebut atau di badan tersebut ada posisi yang mana dia mau ke situ syaratnya harus S2, misalnya seperti itu. Tapi yang mestinya tentunya kalau kalau kakak PNS nanti harusnya yang memang bagaimana dengan itu bisa mensupport kinerja kakak dan itu berdampak langsung ke otomatis berdampak ke masyarakat dan pemerintah. Itu justru bagus seperti itu kak. Kemudian terkait passing grade ataupun kuota, sebenarnya kita juga nggak tahu kak ya kuota tetap dari LPDP, tapi kita cuma bisa ngira-ngira berdasarkan tren. Karena biasanya itu per tahun itu kalau dari 2 tahun ini per tahun itu sekitar 4.000 sampai 5.000. Tadi sudah dimention Kak Fitri ya. Pokoknya kalau setahu saya passing grade itu tidak bisa ditebak dan kuota itu tidak bisa ditebak. Karena faktanya dari tahun lalu yang mana passing grade reguler itu cuma 800, mulai tahun ini menjadi 1.000. Begitu juga yang prasejahtera Kak. Prasejahtera itu tahun lalu 2024 gelombang 2 itu passing grade-nya masih 750. Ini passing grade substansi ya. Kemudian pas gelombang 1 890, gelombang 2 yang 2024 jadi 910. Begitu juga dapat diprediksi. Akhir prasejahtera itu TBS itu cuma 90. Dan ternyata yang gelombang kedua itu jadi 130 atau 100 berapa gitu. Dan menurut analisa saya, ini merupakan asumsi pribadi ya Kak ya. Jadi passing grade itu disesuaikan dengan kuota. Jadi itu merupakan salah satu cara penyaringan dari LPDP-nya. Semisal pas TBS ini pendaftarnya banyak nih. Supaya nanti wawancaranya nggak terlalu overload, akhirnya itu dinaikkan pas TBS. Tapi pas di substansi ternyata pendaftar prasejahtera ini lebih banyak dan kuotanya harusnya anggarannya tahun ini segini, akhirnya passing grade dinaikkan. Dan untuk kuota memang kita tidak bisa tahu karena per tahun itu beda-beda, tapi trennya bisa terlihat. Dan untuk pertanyaan terakhir, punya LOE apa kelebihannya? Kalau kakak dapat LOE, tentunya bisa ambil jalur yang LOE, bisa tahap tes TBS, kemudian bisa lebih cepat kuliahnya. Nanti di esainya kakak harusnya lebih matang karena lebih yakin sudah diterima, justifikasinya lebih kuat, harus itu. Nah, itu dari saya. Mungkin Kak Fitri ada tambahan. Oke, saya persilahkan ke Kak Fitri apabila ada tambahan. Saya akan masuk ke yang tips essay tadi ya. Kalau dari saya, dari penulisan sendiri, itu usahakan dalam satu paragraf, setiap essay itu nggak lebih dari 5 kalimat. Jadi nanti setiap 5 kalimat itu silakan untuk dibuat paragraf baru. Dan kita perlu adanya bridging antar paragraf, sehingga antar paragraf 1, 2, 3 itu memiliki benang merahnya. Nggak perlu lompat-lompat gitu kesannya. Terus kemudian itu dari segi penulisan, selanjutnya lagi, kalau dari saya, jangan menuliskan sesuatu yang terlalu umum. Atau mungkin pencapaian-pencapaian yang begitu banyak yang telah teman-teman dapatkan. Nggak perlu dituliskan semua. Cukup dari pencapaian atau prestasi yang memang memiliki benang merah antara jurusan yang akan diambil dan kemudian kontribusi yang akan dilakukan pasca studi. Selanjutnya tadi ada pertanyaan apa lagi ya tadi selanjutnya? Ya, mengenai passing grade. Ya, tadi kita jelaskan juga ya di awal. Mungkin juga telah ditambahkan oleh Mas Syahrowardi. Sebenarnya LPDP itu dia nggak mempunyai kuota harus berapa mengambil awardee di setiap pembukaan. Tapi mereka akan menerima dari para pendaftar yang mereka memiliki kualitas
seperti yang mereka butuhkan. Nah, dari sini coba dibaca, teman-teman baca visi misi dari LPDP atau visinya deh, siapa ada yang tahu nggak? Ini juga buat jaga-jaga ya ketika ditanya ketika wawancara kemarin, tahu nggak sih visi LPDP itu apa? Suka ada tuh. Apa kira-kira ada yang tahu visi dari Ya, LPDP? teman-teman, ada yang tahu atau mungkin Kak Ratna tahu? Bisa menjawab pertanyaan dari Kak Fitri. Kebetulan belum. Peserta Oh, ini ada jawaban dari Kak Santi Marina di kolom chat, Kak. Menjadi lembaga pengelola dana bertaraf internasional guna menyiapkan SDM Indonesia yang berdaya saing global serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Oke, nah dari situ bisa teman-teman ketahui bahwa LPDP itu sebenarnya mencari peserta yang seperti apa. Jadi nggak tergantung mau sebanyak apapun pendaftarnya, maka LPDP harus mengambil sebegitu banyak orang atau sedikit apapun pendaftarnya, maka LPDP harus menerima berapa orang gitu. Selagi teman-teman itu memenuhi dari visi LPDP, maka teman-teman juga pasti akan diterima. Nah, mungkin di sini perihal IC tadi ya, boleh nggak ini saya izin share screen sebentar gitu mengenai Boleh, Kak? Silakan. yang saya kirimkan kemarin. Ini beberapa nggak saya share screenkan semuanya ya, nggak semuanya banget, biar teman-teman juga ada aspek kreatifnya, maksudnya nggak terpaku dari satu C aja. Nah, ini bisa dilihat, tapi nggak harus dilihat isinya juga. Cuma beberapa penulisannya aja. Yang pertama, di sini saya mengambil nah, tutupan sama gambar zoomnya, nggak bisa saya. Oke, untuk yang pertama di sini di penulisan essay saya membuat sebuah quotes gitu. Tapi quotes-nya ini memang berasal dari pengalaman saya gitu selama saya melakukan pengabdian atau kontribusi selama perkuliahan. Tapi kalau teman-teman mau ambil dari quotes yang ada di sosial media atau dimanapun juga nggak apa-apa. Nah, di situ saya menceritakan bahwa pengetahuan membawa kekuatan, namun keunggulan sejati berasal dari moral. Nah, dari situ saya menceritakan mengenai pengalaman saya itu seperti apa, terus hal yang paling umum itu seperti apa, baru kemudian masuk ke hal yang lebih spesifik. Nah, jadi saya menuliskan bahwa awalnya saya tidak menyadari bahwa individu yang memiliki akses pendidikan dan pemahaman etis yang baik adalah keistimewaan atau privilege. Hingga saya berkesempatan menjadi asisten dosen dan berkesempatan untuk mengajar mahasiswa di tingkat akademik yang lebih rendah dari saya. Dalam 2 mata kuliah, pendidikan Pancasila dan juga pendidikan kewarganegaraan di Universitas Negeri Malang. Lebih lanjut, aktif di beberapa organisasi, diantaranya sebagai Ketua Umum HMP, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan juga Ketua Divisi di IMAPRES, membentuk integritas saya untuk kerap kali bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Saya mulai memahami bahwa banyak orang di luar sana yang tidak berkesempatan mendapatkan pendidikan yang layak atau yang baik. Nah, dari situ saya mengambil hal yang paling umum. Apa yang saya ibaratkan tadi adalah segitiga piramida terbalik ya. Dari atas itu yang paling lebar. Kemudian makin ke bawah, makin ke kalimat kedua, kalimat ketiga itu sudah masuk isai yang mengerucut gitu. Sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan? Dari yang awalnya tadi saya menceritakan pengalaman saya selama menjadi seorang pengajar gitu. Terus kemudian saya menangkap bahwa ternyata pemahaman etis itu sebuah privilege gitu. Kalau kita melihat bahwa orang kaya atau orang punya harta atau anaknya presiden itu adalah sebuah privilege, ternyata hal sekecil memiliki akses pendidikan yang layak itu sudah termasuk privilege gitu. Terus kemudian saya masuk ke kesempatan atas pendidikan yang baik. Jadi semakin ke atas itu luas, terus semakin ke bawah itu lebih mengerucut. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, satu paragraf itu cukup 5 kalimat aja, nggak usah banyak-banyak. Pun ini kemarin saya buat juga berdasarkan dari apa yang ingin saya sampaikan gitu. Dari mentor-mentor yang saya dapatkan itu juga mereka nggak memberikan apa yang telah mereka tuliskan. Memang hal keunikan itu
akan tercipta ketika tulisan itu berasal dari pemikiran kita dan gaya bahasa kita. Jadi tentukan gaya bahasa teman-teman, nggak harus sama plek dengan yang ada di sosial media. Sehingga ini kemarin saya juga buat sendiri, tapi saya akui saya memang minta review dari beberapa awardee. Terus kemudian yang terakhir nanti kalau masih sama ya, itu ada namanya ringkasan pengabdian pasca studi. Jadi dari yang teman-teman tuliskan segitu banyaknya, ada 2000 itu akan diringkas lagi. Mereka pengen jadi apa? Mengabdikan diri sebagai seorang apa? Nah, ini saya tuliskan, saya akan mengabdikan diri sebagai seorang dosen yang ahli di bidang pengkajian moral dan karakter dengan keterlibatan aktif dalam pengembangan Association of Moral for Moral Education dan penelitian. Gitu. Jadi ya silakan dicari keunikan teman-teman sendiri, nggak perlu harus sama dengan yang ada di sosial media itu. Terus ya kurang begitulah. Mungkin nanti kalau ada sesi lagi mengenai penulisan essay bisa nih teman-teman ikut acaranya apa ini Kawaruh ya, Institut Kawaruh. Oke, terus kemudian tadi udah kejawab ya untuk yang passing grade, apakah ada kuota? Nah kalau kelebihan LOA dan yang nggak pakai LOA. Kalau LOA itu kelebihannya atau ini bisa dilakukan bagi teman-teman yang mana yang pertama punya kesiapan lebih finansial, karena pendaftaran S2 atau S3 baik dalam negeri atau luar negeri itu mengharuskan kita untuk membayar biaya pendaftaran gitu. Terus kemudian juga teman-teman jika udah punya persiapan mengenai tes-tes yang ada atau berkas-berkas yang telah ada gitu. Kalau untuk yang non LOA itu ya bisa dilakukan bagi mereka yang memang lebih butuh jaminan finansial, karena dari LPDP nanti akan diberikan uang pendaftaran terlebih dahulu sebelum teman-teman apply ke kampus-kampusnya gitu. Dan teman-teman memang harus punya kesiapan tes skolastik ya, nggak hanya fokus di wawancara tapi juga yang skolastik. Masing-masing baik yang pakai LOA atau enggak LOA itu sama aja, nggak ada yang kayak apa ya, ini bakal keterima banget yang punya LOA gitu, enggak gitu. Yang punya ataupun yang nggak punya itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi awardee LPDP. Cuma mungkin memang kalau yang udah punya LOA itu lebih meyakinkan gitu, karena ini udah diterima kampusnya, tinggal pendanaannya aja. Kesempatannya sama, nggak ada yang lebih banget, nggak ada yang kurang banget. Saling punya positif dan negatifnya. Itu dari saya. Oke, terima kasih Kak Fitri sudah diberikan contoh juga dari esai Kak Fitri sendiri. Tentu bisa menjadi motivasi ya bagi teman-teman dan juga referensi mungkin dalam menulis esai di LPDP pada tahun 2025. Oke teman-teman, karena sekarang sudah mendekati jam 9, kita batasi untuk satu pertanyaan lagi. Mungkin bisa saya persilahkan dari Kak Iva Mutahilah untuk on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Maaf nggak on cam. Baik, langsung saja. Saya ingin bertanya mengenai setelah dinyatakan lulus dari LPDP, kebetulan saya ini berencana untuk mendaftar 2 kampus dan tanpa LOA. Jadi mengambil jalur reguler. Nah, kemarin saya mendapatkan info segelintir untuk memastikan, makanya saya ingin menanyakan ini kepada 2 pemateri, yaitu apakah benar setelah kita dinyatakan lulus dari LPDP, kita memilih kampus tujuan kita yang sudah didaftarkan di formulir, itu harus memulai dari 0. Nah, sekiranya kalau memang mulai dari 0, maksud dari 0 itu seperti apa? Apakah harus pengajuan berkas-berkas dari awal, ataukah ada tes-tes dari awal, atau seperti apa yang dimaksud dari 0? Kalau misalkan tidak dari 0, prosedur setelah lulus untuk bisa masuk ke kampus tujuannya itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Iva. Saya persilahkan Kak Syahra untuk menjawab terlebih dahulu. Halo Kak Iva, jadi terkait ini ya, apa yang dilakukan setelah mendapat LOA,
eh, maksudnya adalah ketika kita ambil jalur LOE dan setelah itu apa yang kita lakukan jalur LOE apa yang kita lakukan setelah kita lolos LPDP. Jadi Kak, memang kalau jalur non LOE kita itu di laman pendaftaran kita memilih 3 kampus. Jadi 3 kampus tersebut harapannya LPDP itu nanti kita ke situ sesuai komitmen kita. Tapi nanti setelah lulus kita itu diberikan waktu 18 bulan. Karena posisi kita lolos LPDP ini kita hanya mendapatkan beasiswa saja, tapi belum mendapatkan kampusnya. Ini seperti yang saya alami saat ini. Jadi kita cari kampusnya sendiri. Kita harapannya di LPDP tentunya cari kampus yang sudah kita tulis di laman pendaftaran 3 tadi. Diberi kasih waktu 18 bulan harus dapat. Ini mungkin Kak Iva dengar dari nol itu maksudnya ya pendaftaran LPDP dan pendaftaran kampus itu literally beda, nggak ada kaitannya. LPDP untuk LPDP, berkas LPDP ya untuk LPDP. Tapi pendaftaran kampus ya merupakan pendaftaran yang berbeda. Tetapi apakah bisa kemudian berkas-berkas LPDP ini bisa digunakan untuk daftar kampus? Bisa jadi bisa. Seperti contohnya IELTS. Ketika kakak mendapatkan IELTS semisal 6,5 untuk daftar LPDP dan ternyata itu bisa digunakan untuk daftar kampus yang kakak pilih sebelumnya, ya berarti itu bisa digunakan. Dan kemudian semisal berkas seperti esai, juga kemudian ada wawancara, nah kemudian ada personal statement kayak gitu. Berkas-berkas seperti esai, personal statement itu harusnya kakak juga bisa mengambil ataupun kemudian mengembangkan dari esai beasiswa yang kakak gunakan. Itu sangat possible kalau memang bisa. Tapi tentunya untuk mendaftaran itu memang pendaftaran kampus itu memang 2 hal yang berbeda, Jadi kakak tentunya menyesuaikan lagi kampus ini carinya kandidatnya yang seperti apa, kampus ini tujuannya apa, jadi menyesuaikan lagi. Itu yang mungkin dari nol. Jadi kita itu diberi 18 bulan setelah lolos LPDP nih, ya kita cari LOE. Kalau kita dapat LOE, nanti kita dapat letter of guarantee kayak gitu, LOG. Jadi dari LOG itu nanti kita ikut PK dan akhirnya berangkat studi, ngurus visa dan lain-lain. Jadi kakak ini sedikit ada insight, kalau kakak udah dapat beasiswa, biasanya mendaftar kampus S2 itu bisa sedikit lebih mudah karena ada beberapa kampus di luar negeri itu mereka lebih percaya dan memprioritaskan ini pendaftar sudah dapat beasiswa kayak gitu. Jadi harusnya ada beberapa kampus yang memberikan lebih kemudahan untuk kita diterima di kampus itu. Seperti itu, Kak Iva. Oke, bagaimana Kak Iva, ada feedback dari jawaban Kak Syahro? Oke, mungkin kita lanjut saja ke jawaban dari Kak Fitri. Saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Iva. Saya rasa udah lengkap ya tadi dari Mas Syahrul Wardi. Sama juga gitu. Dulu waktu persiapan juga untuk yang LN, saya juga persiapan buat LN itu memang kalau semisal kita udah punya beasiswa, itu kemungkinan kita diterima di kampus itu juga lebih besar gitu, kayak lebih mudah. Karena kita udah ada yang membackup untuk backingannya itu udah ada gitu untuk pendanaannya nanti seperti apa. Dan PDP pun juga barangkali teman-teman ada yang belum punya LOE juga masih diberi waktu kesempatan selama 18 bulan ya atau kurang lebih 3 semester untuk mencari kampusnya. Saya rasa itu juga cukup untuk waktu yang cukup untuk bisa mendapatkan kampus. Oke, mungkin itu jawaban dari Kak Fitri. Ada feedback kembali mungkin dari Kak Iva? Oke, mungkin sudah menjawab ya dari Kak Iva di kolom komentar. Oke, teman-teman, di sini ada beberapa pertanyaan mungkin ya yang sudah dijawab dari pemateri, kemudian di kolom komentar juga dibantu oleh kakak-kakak yang ada di belakang layar. Namun teman-teman, apabila teman-teman ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa mengirim di grup dan kami dari Kaweruh akan membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Mungkin untuk sesi tanya jawab kali ini dapat kita akhiri, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penanya yang telah berpartisipasi aktif dan sangat antusias dalam webinar kali ini. Teman-teman bisa menantikan untuk webinar-webinar selanjutnya yang tentunya juga akan lebih menarik dan juga lebih membuka pertanyaan dengan sangat-sangat panjang. Mungkin jadi teman-teman bisa bertanya terkait banyak hal. Sebelum kita akhiri, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu dan saya persilakan ke teman-teman untuk membuka kameranya karena akan saya pandu untuk pengambilan gambar. Oke.